Kolam air mimpi yang mengalir ini membuat orang merasa bingung dan merasakan mimpi yang tidak biasa. Perasaan itu seperti lintasan hidup seseorang, pada simpul tertentu, menuju ke berbagai arah yang tak terhitung jumlahnya. Seorang bijak pernah berkata bahwa lintasan kehidupan selalu berubah, dan perbedaan dalam satu pemikiran adalah dunia lain. Bau dari kolam mimpi ini tampaknya telah memberikan ilusi ini kepada Shen Chen dan yang lainnya. Awalnya, semua biksu berpikir bahwa lintasan kehidupan adalah sebuah garis, dan kemanapun mereka melangkah selanjutnya, tidak mungkin untuk kembali. Sampai saat kematian, garis menarik fokus. Inilah makna mendalam dari reinkarnasi antara langit dan bumi, kemunculan kembali yang tak terhitung jumlahnya, dan dari awal hingga akhir, mereka semua berjalan di antara 5 elemen dan 6 jalan. Tapi terakhir kali, ketika Shen Chen dan Peritiansuan menyublim 9 surga abadi Qin, mereka merasakan reinkarnasi lain yang sama sekali berbeda di dalam gua. Itu adalah hukum tak terbatas, dalam 5 elemen dan 6 jalur, dan kemudian menerobos jalur yang lebih luas, bahkan tak terbatas, yang tak berujung dan selalu di jalan ke depan. Reinkarnasi tak terbatas seperti itu, saat ini, mereka hanya menyimpulkan diri mereka sendiri sampai batas tertentu, tidak dapat menambah ruang yang luas, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi dunia yang luas, karena alam terlalu jauh, mungkin, hanya diri mereka sendiri yang dapat melepaskan diri terlebih dahulu, dan hidup di dunia hanya mereka yang abadi yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam masalah pada tingkat ini. Sekarang Shen Chen telah menyadari cara reinkarnasi lain dari kolam mimpi ini. Reinkarnasi semacam ini, pada satu titik, menyimpulkan jenis ketidakegoisan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menegaskan diri sejati yang paling cocok. Mengaburkan batas antara ilusi dan kenyataan, ini adalah Taoisme mimpi buruk yang aneh dan misterius, dan sekarang Shen Chen dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa Tao leluhur mimpi buruk telah menyentuh reinkarnasi jenis lain. Terlepas dari apakah reinkarnasi semacam ini akhirnya dikonfirmasi oleh leluhur mimpi buruk, itu tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang menghancurkan bumi, cukup untuk membuat kagum semua makhluk hidup sepanjang zaman. Apakah ini benar-benar jenis reinkarnasi lain? Mata Feng Yue penuh dengan cahaya. Hukum ruang dan waktu dianggap sebagai cara yang paling dalam dan misterius, tetapi di atas cara semacam ini, ada jenis asal lain, yang lebih sulit untuk ditebak. Ini adalah reinkarnasi. Feng Yue tahu betul bahwa membuktikan Tao adalah mengukir dharmanya sendiri ke dalam 6 alam reinkarnasi di dunia, sehingga makhluk hidup dapat mencapai tingkat surga, dan dengan demikian memiliki jumlah hari yang sama sekali berbeda dari makhluk yang lebih rendah. Makhluk fana, bahkan dewa yang telah disublimasikan oleh Taoisme fisik, semuanya ada dalam takdir mereka, dan hanya dewa yang dapat mengendalikan takdir mereka sendiri. Namun meski begitu, ketika para dewa membuktikan jalannya, mereka hanya berada di siklus reinkarnasi, memastikan jejak kaki mereka sendiri, bukan untuk mengorek asal-usul reinkarnasi. Feng Yue ingat bahwa, menurut apa yang ayah dewa katakan saat itu, hampir setiap dewa, ketika membuktikan Tao, berpikir untuk mengorek makna asli reinkarnasi, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa melihat beberapa fakta dangkal, dan tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, mengetahui kebenaran dari 6 alam reinkarnasi. Beberapa orang suci pernah dengan belak-belakan mengatakan bahwa jika mereka memahami reinkarnasi, mereka akan dapat melarikan diri, pada saat itu, mereka akan dipromosikan ke tingkat lain di atas jalan ketuhanan dan jalan kekaisaran Xian. Namun di zaman yang panjang, memang ada artefak abadi yang transenden, tetapi tidak pernah ada keabadian sejati di dunia. Ini adalah tingkat halus yang dikejar semua dewa setelah memastikan jalan ilahi. Di zaman ini, tidak ada yang bisa memahaminya. Sekarang, dari kolam gelombang hantu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mimpi buruk, saya merasakan sentuhan reinkarnasi baru. Feng Yue tidak sedih atau bahagia, dan tidak menerima begitu saja bahwa dia akan dapat memahami reinkarnasi baru. Hal yang tidak terikat ini sangat erat kaitannya dengan alamnya sendiri. Jika Anda belum mencapai langkah itu, bahkan jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah bayangan cermin, tidak bisa menjadi sumbernya. Selain itu, reinkarnasi yang disimpulkan oleh nenek moyang mimpi buruk mungkin tidak terjadi. Mungkin, pada zaman kuno, nenek moyang mimpi buruk menyadari bahwa itu adalah jalan buntu. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa misteri di kolam gelombang hantu ini tidak berguna sama sekali. Setidaknya jika ditembus, ada peluang untuk menciptakan kekuatan supernatural yang sangat menakutkan. Masalahnya adalah mereka tidak punya waktu sekarang, dan itu pasti tidak akan berhasil dalam semalam. Little Fatty, apakah akar dari apa yang kamu katakan ada di kolam ini? Feng Yue secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya, tidak terlalu banyak berpikir, tetapi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya terlebih dahulu. Shen Chen mengangguk, dia sedikit lebih rakus daripada Suzaku ini, dan dia diam-diam memahami makna reinkarnasi yang mendalam di kolam gelombang ajaib ini.
Melakukan hal itu akan sangat bermanfaat bagi keterampilan reinkarnasi yang sekarang dia kuasai, dan itu mungkin bisa membuatnya lebih kuat, dan bahkan mengembangkan kekuatan magis yang sebanding dengan gaya gravitasi reinkarnasi. Kemampuan luar biasa semacam itu dapat digunakan sebagai kartu truf yang menakutkan dalam pertarungan yang sebenarnya, dan itu tidak dapat dinilai dengan akal sehat selama periode waktu ini. Chen Chen secara pribadi telah mengalami efek magis dari reinkarnasi. Hanya saja dia juga menemui masalah besar sekarang. Meskipun buku surgawi dapat sangat meningkatkan kecepatan pemahaman, dia juga tidak punya waktu. Di terowongan reinkarnasi sebelumnya, mereka meninggalkan sudut susunan pembunuh dewa, yang dapat menghentikan makhluk kuat itu selama hampir 1 jam, dan dengan keuntungan dari kereta Phoenix terbang selama 2 hari terakhir, sekarang mereka memperkirakan bahwa mereka dapat memiliki hampir 21 jam lebih awal. Tapi kesempatan seperti ini jelas tidak bisa disia-siakan di sini. Xiao Niangpi sendiri jelas terpesona oleh Tao di kolam gelombang hantu ini, tapi dia tidak serakah dan membuat pilihan yang sangat bijak. Jika saya bersikeras untuk pencerahan di sini, saya pasti tidak akan disetujui, dan saya secara bertahap akan mengekspos diri saya. Apakah kita akan memasuki kolam fantasi ini? Penatua Huan Xuan bertanya dengan suara rendah, berharap menemukan akar penyebabnya secepat mungkin. Tapi kolam fantasi ini cukup luar biasa, bahkan sebagai sukubus, ia memiliki ilusi yang tidak dapat dilihat melaluinya. Jika Anda melangkah ke dalamnya dengan gegabah, Anda tidak tahu apa hasilnya. Bagaimana menurutmu? Pria gendut kecil Feng Yue berpikir sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Shen Chen. Kolam fantasi ini memang sangat aneh, tetapi pemanggilan garis keturunan ada di kedalaman kolam. Selain itu, kita sepertinya tidak memiliki cara yang lebih baik. Shen Chen mengangguk. Kemudian dia tidak punya pilihan selain mengambil 10 tetes darah sejati mimpi buruk lagi, menyerahkannya kepada Xiao Niangpi, dan berkata, gunakan darah sejati mimpi buruk ini untuk mengukir lapisan penghalang pelindung di sekitar kereta Phoenix. Itu akan berguna. Bagus. Feng Yue mengangguk, dan mulai melakukannya tanpa banyak berpikir. Dia adalah putri dewa, jadi dia secara alami tahu banyak penghalang yang kuat, ditambah dengan pengaruh dewa, buah dao, dan perlindungan penghalang terukir, di antara generasi muda, tekad tidak ada yang bisa membandingkan. Dan kali ini tindakannya sangat kritis. Setelah Shen Chen mengeluarkan 10 tetes darah mimpi buruk yang sebenarnya, dia sendiri tidak pelit, dan memasukkan darah Phoenix sejati dalam jumlah yang sama, dikombinasikan dengan beberapa harta langka, dan segera dia berada di Phoenix kereta di pinggiran, lapisan pesona misterius terukir. Shen Chen diam-diam terkejut. Gadis kecil ini tidak hanya memiliki koleksi yang kaya, tetapi dia juga tahu banyak tentang rahasia pesona. Di lapisan pesona itu, ada gelombang pesona yang mencengangkan, yang jelas merupakan pesona ajaib yang diciptakan oleh dewa-dewa. Dengan cara ini, dia mengikuti Gu Jing untuk mencuri seorang guru, dan dia juga memiliki banyak pencapaian, dan pada dasarnya memiliki keunggulan dibandingkan monster lain, tetapi jelas, ada celah besar dari gadis kecil ini. Ada banyak alasan, selain metode rahasia, posisi dewa dan buah dao juga menjadi kuncinya. Lapisan kecemerlangan berharga misterius itu beredar, dan cahaya serta bayangan mimpi buruk dan burung Phoenix kuno muncul, membuat kereta Phoenix, yang telah mencapai puncaknya. Semakin hari semakin luar biasa. Setelah semua orang kembali ke kendaraan magis, kereta Phoenix mulai perlahan melaju ke cahaya air berwarna-warni, seperti perahu peri dari dunia peri, dengan cepat mendayung ke kedalaman kolam ombak ajaib, dan menghilang dalam kabut warna-warni yang melintas. Dikatakan sebagai kolam magis, tetapi areanya sangat luas, jauh di luar jangkauan mata terbuka yang berdiri di tepi pantai, kereta Phoenix berpacu di atas ombak, seolah bergerak maju di lautan luas. Pertama kali kereta Phoenix diluncurkan ke dalam air, semua orang di dalam kereta merasakan semacam pesona mabuk, seolah-olah seluruh orang akan tertidur dan tertidur. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini sudah menjadi biksu yang kuat, tanpa kekuatan eksternal, tidak mungkin untuk jatuh ke dalam mimpi dengan mudah, seperti Shen Chen dan Feng Yue, dengan tubuh yang berharga dan pesona dao, mereka hampir kebal terhadap semua dharma intinya. Pesona semacam itu bisa menembus penghalang dan membuat mereka pusing, terlalu menyihir. Kalian, ambil dan masukkan ke dalam mulutmu. Shen Chen melihat bahwa kelopak mata para wanita yang mengikuti Meng Yuhan dan yang lainnya semakin berat, dan mereka akan kehilangan kesadaran, jadi dia dengan cepat mengeluarkan beberapa daun seperti kristal es dan menyerahkannya kepada mereka. Obat suci. Pria gendut kecil, kamu punya kantong besar. Feng Yue terkejut, daun seperti es itu bukan hanya benda acak, tapi juga dipenuhi dengan fluktuasi obat suci. Selain itu, Feng Yue jelas dapat merasakan bahwa daun es ini diambil dari obat suci yang telah berubah ke tingkat yang luar biasa, dan obat suci ini mungkin hampir berubah menjadi akar spiritual. Nona Feng, bidak ini untukmu. Shen Chen menghela nafas, dan tidak baik untuk mendukung satu sama lain,
jadi dia mengambil bidak untuk gadis kecil itu. Daun es itu secara alami dipetik dari bunga kaisar es. Shen Chen tahu bahwa mengeluarkan benda ini telah sedikit mengekspos dirinya. Lagi pula, bisa memetik cabang dan daun obat suci ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usulnya adalah tidak sederhana. Terima kasih. Feng Yue tidak menolak, matanya berkilat cerah. Dia mengambil daun es dan menahannya di mulutnya dengan anggun. Pesona mimpi di sini sangat luar biasa, bahkan para dewa dan buah dao tampaknya tidak dapat menghilangkan pesona semacam itu, dan daun es obat suci yang dekat dengan akar spiritual memiliki efek alami. Namun, ini adalah pertama kalinya Feng Yue menerima sesuatu dari orang lain tanpa alasan. Sebelumnya, Feng Wu, penguasa gunung dari klan Feng, juga memberinya banyak informasi penting, tetapi di mata Feng Yue, itu diterima begitu saja. Ini juga ketenangan pikiran. Hanya kali ini, merasakan kebaikan pria kecil gendut itu, untuk beberapa alasan, dia tidak langsung menolaknya. Bahkan Feng Yue merasa sangat lelah. Saya tidak tahu apakah itu karena dia benar-benar membutuhkan daun bunga kaisar es, atau jika dia secara tidak sadar, menganggap pria kecil gemuk ini dan yang lainnya sebagai mitra. Melihat gadis kecil itu tidak menjadi curiga, Shen Chen diam-diam menghela nafas lega, dan dia juga memegang sepotong daun es di mulutnya, karena pesona itu bahkan mempengaruhi dirinya. Di antara orang-orang di kereta Phoenix saat ini, hanya lelaki tua Huan Xuan yang bisa duduk dengan tenang. Orang tua ini mengaku sebagai peri mimpi, jadi dia secara alami tidak dapat diprediksi dengan cara ini, dan jati diri iblis mimpi itu juga membuatnya memiliki tak tertandingi dalam hal kekebalan. Meng Yuhan, yang dibaptis dengan darah mimpi buruk yang sebenarnya, tidak ada bandingannya dengan mereka bertiga. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi lambat laun, segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi, dan bahkan suara ombak yang halus dapat terdengar. Kereta Phoenix ini tampaknya telah memasuki laut yang tenang. Melalui jendela kereta Phoenix, Shen Chen juga terus-menerus mengamati perubahan di dunia luar, tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya kecuali cahaya dan kabut berwarna-warni yang berkabut. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Ukuran kolam ajaib ini di luar imajinasi. Apa yang dilihat Shen Chen dan yang lainnya sebelumnya sepertinya hanya jalan keluar ke laut. Dalam kata-kata gadis Meng Chanmo yang mengeluh dengan hati-hati, kolam macam apa ini, itu jelas lautan mimpi. Di sini, bahkan buku surgawi pun sulit untuk menyimpulkan lintasannya, dan Shen Chen hanya dapat mengandalkan panggilan yang dia rasakan dengan sihir mimpi buruk untuk membimbing gadis kecil itu ke arah yang tidak diketahui. Selama periode ini, Feng Yue sangat tenang, di waktu luangnya, dia duduk bersila di sudut kereta Phoenix, memasuki kondisi halus, dengan pesona matahari mengalir di sekujur tubuhnya. Shen Chen tahu bahwa Xiao Niangpi terus-menerus merasakan makna mendalam dari kekuatan api matahari di kereta Phoenix ini, dan ini juga merupakan niat asli Xiao Niangpi untuk mendapatkan semangat matahari dengan segala cara. Sebaliknya, dia sendiri sedikit bosan dan panik sekarang, dan dia tidak berani berlatih, karena takut mengekspos dirinya, dia hampir ingin melawannya beberapa kali, karena dia yakin gadis kecil saat ini tidak boleh memalingkan wajahnya dengan mudah, tetapi Shen Chen juga takut pada pertengkaran berikutnya. Tak henti-hentinya, bahkan dalam kerja sama berikutnya, saya dimusuhi oleh gadis kecil itu, jadi saya memikirkannya atau menyerah. Meng Yuhan dan yang lainnya tidak memiliki keraguan seperti itu, dan mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang tenang ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Orang tua Huan Xuan, seorang tuan murahan, juga sangat terlibat dalam pertunjukan, memberikan beberapa nasihat berharga dari waktu ke waktu untuk waktu. 7 hari kemudian, Shen Chen, yang bosan, akhirnya melihat melalui jendela sebuah pulau terpencil seperti Fata Morgana muncul di kejauhan, dan gambar itu perlahan menjadi jelas. Melihat pulau fantasi itu, Shen Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya bersemangat, dia yakin itu bukan hantu, karena panggilan yang tidak dapat dijelaskan datang dari pulau itu. Little Fatty, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Feng Yue tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan ketika dia melihat kegembiraan Shen Chen, dia langsung menjadi bersemangat. Yang lain juga terbangun dari kesurupan, berdiri, dan melihat pulau impian melalui jendela dan penghalang luar. Aurora berwarna-warni, seperti air terjun yang jatuh dari 9 langit, menyelimuti pulau terpencil itu dengan tirai, dapat dilihat dengan mata terbuka, ada kuntul yang membumbung tinggi ke langit biru, dan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya menghantui pulau itu. Kelinci itu sebenarnya memiliki sepasang sayap seperti kristal es. Mengapa aku belum pernah mendengar makhluk seperti itu sebelumnya? Meng Chanmo melihat sekeliling dan melihat seekor kelinci dengan bulu lembut dan berkilau, di tengah kanopi pohon fei yang lebat. Segera melebarkan matanya. Gadis-gadis lain juga tercengang, mereka melihat banyak binatang aneh yang luar biasa,
termasuk unicorn dengan surai emas, bayi naga yang cantik dan imut seperti miniatur pterosaurus, dan singa besar dengan sayap luan. Ho ho, di satu sisi pulau impian, ada badai ungu yang bertiup, jika dilihat lebih dekat, ternyata ada kupu-kupu ungu besar sepanjang beberapa kaki, terbang berkelompok. Au, di puncak gunung di kejauhan terdengar lolongan serigala, semua orang melihat ke samping dan melihat bahwa itu adalah serigala putih dengan tubuh seputih salju dan bulu halus. Serigala putih itu tidak memiliki jejak keganasan, itu lebih seperti binatang suci yang mulia dan jinak. Ia melihat kembali ke kereta Phoenix Shen Chen dan yang lainnya naik, dan tidak ada permusuhan sama sekali. Selamat datang sentimen. Sungguh serigala yang cantik. Gadis Meng Chan segera diliputi oleh aura mulia serigala putih, bintang-bintang kecil muncul di matanya yang pusing. Makhluk-makhluk di pulau itu semuanya ajaib dan misterius, dan hampir tidak mungkin untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan mereka dari myriad beast di dunia luar. Tapi tanpa diduga, binatang aneh itu menghantui pulau fantasi, tetapi tidak ada pertarungan di antara mereka. Seluruhnya pulau, semuanya damai. Mungkinkah ini binatang hantu legendaris? Orang tua Huan Xuan menyempitkan matanya, memikirkan beberapa rahasia di klan. Binatang hantu. Semua orang melihat ke samping. Menurut legenda, itu adalah binatang langka yang diciptakan oleh Nightmare dari dunia mimpi. Old Nightmare ragu sejenak, lalu berkata. Faktanya, dia tidak tahu banyak informasi tentang binatang hantu. Binatang hantu yang dibicarakan orang tua itu bukanlah bayangan cermin yang diringkas oleh hantu atau hukum, tetapi binatang buas yang nyata, tetapi asal-usulnya sangat misterius. Mendengarnya di legenda. Apakah nenek moyang dari mimpi buruk itu benar-benar begitu menakutkan sehingga dapat menciptakan sesuatu? Meng Chanmo bertanya dengan tidak percaya, yang terdengar terlalu sulit dipercaya. Kekuatan mengejutkan macam apa yang dibutuhkan untuk menciptakan makhluk baru di masa lalu, bahkan yang suci tidak pernah memikirkan bidang semacam ini, berpikir bahwa itu harus menjadi kekuatan untuk membuka dunia. Penciptaan tampaknya bahkan lebih tak terbayangkan daripada misteri reinkarnasi. Mengapa Dewi ini berpikir bahwa binatang hantu itu tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan roh Neverland ini? Feng Yue berpikir sambil berpikir. Dia juga sangat terkejut. Alam ciptaan seharusnya tidak ada, kan bagaimana mungkin kekuatan permulaan dunia dikendalikan oleh makhluk hidup? Ini seperti sebutir pasir di lautan yang tak berujung, betapapun cerahnya, tidak mungkin bersinar dan mendominasi seluruh lautan. Itu benar. Menurut legenda, binatang hantu tidak bisa disamakan dengan makhluk biasa. Binatang buas aneh ini hanya bisa bertahan hidup di lingkungan khusus. Orang tua Huan Xuan mengangguk, dan orang tua itu berkata terus terang, seharusnya bukan tindakan penciptaan. Saya takut nenek moyang mimpi buruk itu adalah sarana untuk menciptakan ciptaan yang menjulang tinggi untuk menciptakan kembali makhluk dalam mimpi di dunia nyata, dan ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan binatang hantu, dan saya pikir itu adalah hanya legenda sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Shen Chen dan yang lainnya akhirnya merasa sedikit lebih lega. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa nenek moyang mimpi buruk dapat menciptakan sesuatu daripada dia terbang abadi. Keabadian terlepas, tetapi menciptakan sesuatu berarti mereka bertanggung jawab atas tatanan dunia, apakah mungkin? Ngomong-ngomong, setelah mendarat di pulau itu nanti, tidak peduli seberapa luar biasa binatang hantu itu, jangan terganggu. Jika legenda itu benar, maka binatang hantu di seluruh pulau Neverland pasti terlibat oleh aura yang sama. Itu harus mempengaruhi seluruh tubuh. Orang tua Huan Xuan mengingatkan bahwa binatang hantu itu mulia dan suci, dan mereka terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi intuisi dan pengalaman memberitahu orang tua itu bahwa jika dia melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, konsekuensinya tidak dapat diubah. Yah, di ruang ini, itu benar-benar tidak pantas untuk dilakukan. Bahkan Feng Yue, yang selalu sombong, mengangguk setuju. Sejak memasuki bidang mimpi, semua yang dialami di sepanjang jalan, bahkan dia, seorang dewi dari zaman kuno, tidak bisa diabaikan. Saya sangat merasakannya. Nightmare juga misterius di zaman kuno, legenda tentang nenek moyang Nightmare bahkan lebih spekulatif, menyembunyikan begitu banyak misteri aneh. Setelah itu, sekelompok orang mendarat di pulau itu dengan tenang, dimanapun mereka lewat, binatang hantu itu tenang dan menunjukkan kebaikan yang lembut kepada mereka, sekelompok tamu tak diundang. Sepanjang jalan, selain binatang hantu, ada juga banyak tanaman fantastis, termasuk tanaman merambat yang mencapai 9 langit, jagung sebanyak bukit, dan pohon eucalyptus yang berakar di awan. Ini hanyalah sebidang tanah peri yang diimpikan, bahkan jika itu hanya ciptaan yang didefinisikan secara sempit, kemampuan leluhur dari mimpi buruk itu masih menakutkan. Banyak buah yang indah, bisakah aku memetiknya? Tanya Meng Chanmo dengan pusing. Dunia fantasi ini terlalu besar untuk mata gadis kecil itu. Memang ada banyak buah-buahan indah di banyak tanaman impian di sekitarnya,
Banyak di antaranya sama megahnya dengan permata warna-warni. Melihat binatang hantu itu memetik dan menggerogoti dengan anggun, gadis ini pasti tergerak dengan jari telunjuknya. Ini sulit dikatakan. Lelaki tua Huan Xuan berpikir sejenak, dan tersenyum pahit. Gadis nakal dan cantik ini sangat menarik, tetapi lelaki tua itu tidak bisa memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan yang dia ajukan. Bagaimanapun, di tempat ini, mereka berusaha sekecil mungkin. Hati-hati meraba-raba ke depan, tidak berani bertindak gegabah. Bisakah kamu mengambilnya? Tanyakan saja pada binatang hantu di sekitar Bu Feiyan, berkata dengan murid yang membara, bercanda. Awalnya, itu hanya lelucon, tapi Meng Chanmo menganggapnya serius, dan dia berbisik dengan malu-malu, tapi tidak ada dari kita yang mengerti bahasa binatang ajaib. Bagaimana kalau, aku akan mencobanya? Chen Chen menggosok hidungnya, melangkah maju dan berkata dengan senyum kering. Pria kecil gendut, apakah kamu juga lapar? Feng Yue menyipitkan mata. Tidak mungkin, tidakkah menurutmu jika kita dapat berkomunikasi dengan monster hantu ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan? Shen Chen menggelengkan kepalanya. Itu benar, ini bukan ilusi, ini adalah keberadaan nyata di pulau terpencil ini. Orang tua Huan Xuan setuju, mengeluarkan cakram Tianmeng, dan menyerahkannya kepada Chen Chen, membiarkan dia mencobanya dengan percaya diri. Meskipun Feng Yue membencinya, dia juga menunjukkan harapan, berharap untuk berhasil. Ditatap oleh semua orang, Shen Chen sedikit malu, dia secara alami tidak mengerti bahasa binatang ajaib, jadi dia hanya bisa mencobanya dengan bantuan sihir mimpi buruk dan harta ini, seperti kucing buta yang menabrak orang mati, Mouse. Setelah mengaktifkan Pantian Meng, Shen Chen menarik napas dalam-dalam, memaksakan suaranya sendiri ke dalam harta karun ini, dan kemudian menyebarkannya, tertawa terbahak-bahak. Ahem, dapatkah Anda mendengarnya? Jika Anda bisa, beri saya tanggapan. Wajah semua orang gelap, pria ini agak terlalu santai, sikap macam apa itu? Ya, tanpa diduga, pada saat berikutnya, terdengar suara seperti bayi, yang melayang ke telinga semua orang melalui Dis Tianmeng. Semua orang melihat sekeliling seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan segera, di atas daun pisang besar di kejauhan, mereka melihat seekor pterosaurus kecil tidur larut malam. Pterosaurus kecil itu terlihat lucu, dengan tubuh gemuk seperti bola dan sepasang sayap naga berwarna-warni, saat ini meringkuk di belakang punggungnya, dan berkedip pada semua orang, seperti anak kecil yang tidak bersalah. Tanggapan tiba-tiba dari naga kecil yang lucu membuat semua orang tertawa dan menangis, tetapi mereka juga sangat senang bahwa mereka benar-benar dapat berkomunikasi. Menglong kecil, bisakah buah-buahan itu dipetik? Shen Chen ragu-ragu sejenak, dan benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendekat, jadi dia hanya mengikuti arti gadis ngengat Meng Chan dan mengajukan pertanyaan yang tidak bergizi. Tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa makan terlalu banyak. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu tidak akan bangun. Menglong kecil memanjat dari daun pisang besar, mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni, dan terbang seperti peri. Saat terbang, itu jelas bergetar, dan itu lucu. Sekelompok wanita yang hadir semua kewalahan oleh naga kecil yang lucu ini, hanya Feng Yue dan Meng Yuhan yang bisa sedikit tenang, mereka semua menunjukkan keterkejutan ketika melihat naga kecil yang lucu itu terbang dan berputar-putar di sekitar mereka. Setelah mendekat, mereka benar-benar merasakan api kecil kehidupan ini, itu jelas bukan ilusi. Tapi apakah itu benar-benar bayi naga? Klan naga telah lama punah di alam surga dan bumi, meskipun ada banyak keturunan agunan dari garis keturunan Pterosaurus yang kuat di dunia, mereka bukan lagi naga sungguhan. Apalagi naga kecil ini sangat berbeda dengan Pterosaurus legendaris. Pterosaurus pada totem adalah simbol kekuatan, keganasan, dan kekerasan, fisik yang sebanding, mampu menghembuskan semua jenis api, membuat orang takjub. Tetapi di antara banyak Pterosaurus, saya belum pernah mendengar tentang naga dengan sayap warna-warni, apalagi naga kecil yang lucu dengan sosok halus dan tubuh yang tidak berbahaya, yang sangat dekat dengan Meng Yuhan dan lainnya. Seorang wanita dengan kekuatan lebih rendah tidak pernah merasakan paksaan darah naga dalam legenda, tetapi malah memiliki keinginan untuk mendekati si kecil ini. Ini jelas tidak memenuhi karakteristik Pterosaurus. Itu harus menjadi naga hantu, dan itu tidak bisa disamakan dengan keluarga naga di mata dunia, kata lelaki tua Huan Xuan dengan suara yang dalam. Di sana, Shen Chen sudah banyak berbicara dengan menglong kecil, dan dia ingin lebih dekat, tetapi, dengan pria kecil yang terdengar seperti bayi dan imut, Shen Chen benar-benar lelah, seharusnya diserahkan kepada Meng Chan gadis ngengat untuk bertanggung jawab. Gadis itu juga ingin mencoba, tetapi untuk beberapa alasan, Xiao Menglong tampaknya tidak tertarik padanya, dan berputar-putar di sekitar Shen Chen dari awal hingga akhir, ada harapan samar di mata besar seperti permata itu, seolah-olah dia senang mengikutinya ketika seseorang mendekat. Shen Chen menanyakan sesuatu, tetapi dia menjawab dengan sangat serius. Ini membuat Meng Chanmo sangat mudah tersinggung,
pria itu sama sekali tidak lembut, dan dia benar-benar tidak mengerti mengapa Xiao Menglong suka berbicara dengannya. Setelah memahami, Shen Chen juga secara kasar mengetahui asal-usul buah-buahan berharga di pulau itu. Xiao Menglong berkata bahwa itu adalah buah fantasi, tetapi mereka memiliki level yang berbeda, dan tidak dapat dipetik sesuka hati. Setelah memakan buah impian dari tingkat tertinggi, jika fondasinya sendiri tidak cukup, ia akan jatuh ke dalam keadaan tidur tanpa akhir. Jika umurnya tidak panjang, ia dapat tidur sampai hari kematian. Kata-kata ini, meskipun Menglong kecil mengatakannya dengan suara kekanak-kanakan, semua orang masih bergidik saat mendengarnya. Anak kecil, menurutmu buah fantasi kelas berapa yang bisa dimakan adikku Meng Chanmo tidak berdamai, mengambil kesempatan untuk menyela, dan bertanya dengan senang hati. Kalian bertiga, kamu bisa makan buah fantasi sekitar 5 level, dan mungkin kamu bisa mencobanya di level 6, tapi kamu akan tidur selama beberapa bulan jika kamu tidak mengelolanya. Xiao Menglong meliriknya, dan masuk kata-katanya. Meng Yuhan yang berada di sampingnya dia dan Bu Feiyan juga termasuk. Shen Chen dan ketiga gadis itu cukup terkejut, lelaki kecil ini sangat kuat, dia dapat melihat melalui mereka bertiga bahwa mereka telah dibaptis dengan Nightmare True Blood dalam sekejap. Bagaimana dengan saya? Seorang wanita muda bertanya. Ini adalah pemimpin kebangsaan Li. Setelah memasuki 9 alam kali ini, dia mengikuti Meng Yuhan dan yang lainnya. Kalian tidak bisa makan apapun kecuali level pertama. Little Menglong berkedip dan berkata. Ini mengejutkan beberapa wanita. Orang tua ini adalah monster. Dia terlihat sangat jelek, tapi dia bisa makan buah mimpi tingkat 7, yang hampir sama baiknya denganku. Xiao Menglong menunjuk ke arah lelaki tua Huan Xuan, menyipitkan mata dan berkata. Mendengar hal tersebut, sudut mulut Yuan Yi Huan Xuan yang acuh tak acuh sedikit berkedut dibandingkan dengan gambar Nightmare di hati makhluk lain. Garis keturunan Dream Demon benar-benar tidak menyukainya di mata makhluk lain. Selain rasa jijik yang disebabkan oleh perilaku iblis suku Bi lain, selain itu suku Bus memang terlihat sedikit menakutkan, seperti hantu jahat, penampilannya menakutkan, dan sepenuhnya ditempatkan pada posisi yang sama dengan iblis. Karena itu, Pak Tua Huan Xuan, meskipun dia mengambil jalan yang berbeda di masa lalu, dan aura jahat di tubuhnya hampir menghilang, dia masih tidak mau mengungkapkan jati dirinya dengan mudah. Jadi, mendengar pujian lelaki kecil ini sekarang, lelaki tua Huan Xuan tidak bisa bahagia sama sekali. Di mana Sang Dewi Feng Yue berdiri di sana, membelai rambut merah menyalanya, dan bertanya dengan bangga. Dewi kakak, dewa macam apa kamu? Mataku tajam, jangan coba-coba menipuku. Xiao Menglong memutar matanya dan berkata, kamu hampir tidak bisa makan buah fantasi tingkat 6. Huff. Omong kosong. Feng Yue menggertakkan giginya, ingin buru-buru memukuli si kecil, tapi Shen Chen buru-buru menghentikannya. Meng Chanmo dan yang lainnya diam-diam tertawa di sampingnya. Pria kecil ini tidak jahat, tapi itu menyentuh saraf Suzaku yang sombong ini. Tong Yan Wuji, jangan ambil hati. Shen Chen menyeka keringatnya dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Shen Chen dan yang lainnya memetik beberapa buah di dekatnya sesuai dengan instruksi Menglong kecil, dan kemudian mulai berjalan lagi, tidak ingin membuang waktu. Meskipun lautan hantu di sekitarnya misterius dan tidak dapat diprediksi, itu mungkin tidak dapat menghentikan jejak gadis naga dan monster-monster itu, jadi tentu saja mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Buahnya sangat manis, setelah masuk, seperti anggur tua, yang membuat orang mabuk, pusing, dan memiliki perasaan indah yang tak terlukiskan. Hal yang paling ajaib adalah setelah memakan buah mimpi ini, begitu seseorang menggerakkan pikirannya, hantu akan mulai muncul di benaknya. Hantu-hantu itu dapat dikendalikan sesuka hati. Shen Chen dan yang lainnya mencobanya, dan mereka dapat mengendalikannya dengan keinginan mereka. Di alam kesadaran, mereka terus belajar dan mencoba Taoisme. Shen Chen diam-diam meminta hantu-hantu itu untuk menafsirkan bab-bab sihir mimpi buruk yang belum sepenuhnya dipahami, dan ternyata itu benar-benar layak. Setelah itu, dia mengubah beberapa metode Taoisme, dan bahkan diam-diam mengeluarkan buku surgawi untuk dicoba keluar, dan dia bisa memahaminya seperti yang dia inginkan pada tingkat yang lebih tinggi. Dan sajak Dao yang dirasakan dapat diumpankan kembali ke sumber sajak Dao dan menjadi bagian dari yayasan Dao sendiri. Ini luar biasa. Konsepsi artistik semacam itu sangat misterius, seperti di dunia kesadaran, ada diri lain, yang berkultivasi dalam mimpi, tetapi apa yang diperoleh dan disadarinya dapat benar-benar diperoleh. Buah yang luar biasa, menempatkan Buddha dalam diri nyata telah membangun kembali diri virtual. Keduanya dapat berbagi dalam beberapa aspek. Seru lelaki tua Xuan Xuan. Seks, memasuki perut, tidak meleleh tanpa kekuatan obatnya, sepertinya hanya bisa memuaskan keinginan lidah. Tapi konsepsi artistik magis semacam itu luar biasa, bisa membuat orang berlatih dalam mimpi ilusi, dan yang terpenting, mimpi gelap tidak akan mempengaruhi diri yang sebenarnya. Ini juga berarti bahwa jika buah mimpi semacam ini mencukupi,
Para beku akan berada dalam kondisi berkultivasi dan mencerahkan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Efek ganda setidaknya merupakan efisiensi superposisi yang mengerikan. Bagus. Lian Fengyue terkagum-kagum setelah dia menyadarinya dengan hati-hati, matanya yang indah bersinar, buah yang tampaknya tidak memiliki keilahian dan kekuatan obat, tetapi memiliki potensi kegunaan yang tak terbatas. Pada langkah pertama, semua orang hanya makan satu buah mimpi tingkat pertama yang disebutkan oleh Menglong kecil, yang tampak seperti stroberi ungu sebening kristal. Segera setelah itu, ketiga Meng Yuhan dan yang lainnya mencoba buah fantasi seperti peri lagi. Xiao Menglong mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah buah fantasi tingkat kedua. Tidak lama setelah meminumnya, mata Meng Chanmo terbelalak karena takjub, dan dia berkata dengan takjub, setelah memakan buah semacam ini, Anda dapat memadatkan dua bayangan diri virtual secara bersamaan di dunia kesadaran dan memasuki kondisi kultivasi. Dua cara kelopak mata Shen Chen, Feng Yue, dan lelaki tua Huan Xuan berkedut. Manfaat yang dibawa oleh satu diri kosong sudah tak terlukiskan, dan dua praktisi diri kosong berarti kecepatan pemahaman dan sublimasi Taoisme akan meningkat pesat. Namun, yang lebih luar biasa adalah setelah mencoba buah fantasi tingkat ketiga, Meng Yuhan berseru bahwa hantu dari diri virtual telah berlipat ganda, dan menjadi 4. Apakah ini berarti jumlah hantu ego virtual tidak berlipat ganda setiap kali satu level dinaikkan? Memikirkan hal ini, semua orang tersentak, tetapi sayang sekali mereka tidak memiliki buah mimpi level 4, jika tidak, jika mereka mencoba lagi, mereka akan dapat menarik kesimpulan. Xiao Menglong mengatakan sebelumnya bahwa buah mimpi tingkat tinggi hanya dapat dipetik di beberapa tempat berbahaya jauh di dalam pulau. Sekarang tanaman di kedua sisi jalan, meskipun buah fantasi yang dihasilkan semuanya aneh, tetapi kebanyakan dari tingkat pertama hingga ketiga. Lihat, ada pohon anggur di tepi kawah, dengan tomat besar di atasnya, tingkat buah mimpi apa itu? Mata ngengat Meng Chan tajam, ketika melihat sekeliling, dengan cepat menemukan sebuah kawah di kejauhan, buah mimpi besar. Pohon anggur itu tidak tebal, dan buahnya sangat besar, setidaknya sebesar penggulung batu. Meng Chan Mot benar, ini benar-benar terlihat seperti tomat, tetapi warnanya merah menyala. Ini adalah buah fantasi level 9. Belum lagi memakannya, hanya menghirupnya saja sudah membuat sebagian besar dari kalian tertidur. Tiba-tiba, di hutan rimbun di belakang, terdengar suara susu itu lagi. Dia sedang diikuti. Setelah Shen Chen dan yang lainnya mendengarnya, ekspresi mereka sedikit berubah, mereka tidak menyadari ketika Menglong kecil mengikuti. Seharusnya karena lingkungan di sini. Lian Fengyue bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak menyadari sekarang bahwa si kecil mengikuti di belakang. Menglong kecil, mengapa kamu mengikuti kami? Ngengat Meng Chan menoleh dengan marah, masih marah dengan sambutan dingin yang dia terima sebelumnya. Siapa yang mengikutimu? Ini adalah habitat kita. Bolehkah aku pergi kemanapun aku mau? Naga kecil yang lucu itu mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni dan terbang keluar dari hutan yang rimbun, menyangkalnya dengan hati-hati. Oh, Shen Chen tersenyum, tanpa ragu, menunjuk ke tomat besar di kawah di kejauhan dan bertanya bagaimana rasanya. Luar biasa, aku menyedot jusnya terakhir kali, dan aku masih memiliki banyak sisa rasa. Tapi ada pria besar yang sangat ganas di sana. Tidak ada yang boleh mendekatinya. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Menglong kecil berkata tanpa ragu, sungguh itu adalah gambaran dari pikiran seorang anak, dan itu mengatakan yang sebenarnya ketika seseorang bertanya seperti itu. Mungkinkah ada binatang hantu yang tidak ramah di pulau ini? Shen Chen dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Ketika mereka pergi ke pulau itu, binatang aneh yang mereka lihat dengan mata terbuka semuanya suci dan mulia, tanpa sedikit pun keganasan. Mereka mengira semua binatang aneh di pulau itu seperti ini, tetapi sekarang mereka menyadarinya setelah mendengar apa yang dikatakan Menglong kecil. Sebenarnya, ada bahaya yang tidak diketahui di sini. Iya, orang-orang itu sangat jahat, jadi mereka semua terkunci di dalam sarang, mereka tidak bisa keluar. Jangan takut, kata Xiao Menglong dengan santai, mengambil kesempatan itu, menyelinap lebih dekat ke Shen Chen. Di penjara disarang oleh siapa? Tanya Shen Chen heran. Dia, Little Menglong menunjuk ke tanah. Pada awalnya, semua orang tidak mengerti, tetapi segera mereka sadar. Itu yang disebutkan si kecil harus mengacu pada pulau terpencil ini sepanjang hari. Mungkin pulau ini, seperti Gunung Kaisar kuno yang asli, memiliki kehendaknya sendiri. Menglong kecil, apakah pulau ini memiliki area inti yang sangat luar biasa? Shen Chen juga mengambil kesempatan untuk bertanya. Ya, Xiao Menglong mengangguk. Bisakah itu menunjukkan jalannya? Ya, tapi kamu harus membayarnya. Xiao Menglong seperti anak licik yang meminta permen, dan dia sangat pandai memanfaatkan kesempatan itu. Baiklah, lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Jangan bilang itu untuk membantumu memetik tomat besar itu,
kamu hanya mengatakan bahwa kita tidak bisa mengalahkan orang besar di sana. Chen Chen tersenyum. Itu bukan memetik buah impian, Xiao Menglong menggelengkan kepalanya, tetapi dia juga menolak menjelaskan apa hadiahnya. Setelah mengatakan bahwa dia tiba, dia memberitahu Chen Chen, seolah-olah dia takut Chen Chen tidak akan setuju, dan dia harus untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu selesai. Shen Chen tidak akan diizinkan untuk menyesalinya saat itu. Oke, Shen Chen mengangguk. Tapi saat ini, Meng Yuhan dan yang lainnya sudah sedikit terkejut. Meng Chanmo menyelinap dan berkata dengan suara rendah, sepertinya si kecil ini punya rencana untukmu. Ketika naga kecil yang lucu itu menyelinap barusan, mereka memiliki kecurigaan ini, tapi sekarang itu hanya konfirmasi lebih lanjut. Selain itu, kali ini, bahkan Feng Yue menunjukkan sedikit keceriaan. Dia menyipitkan mata, dan dengan bercanda berkata pria kecil gendut, apakah kamu memiliki harta karun yang besar, diam-diam menyembunyikannya. Wajah Shen Chen menjadi gelap, mengetahui sesuatu yang buruk terjadi. Nada Feng Yue membuat tulang punggung Shen Chen sedikit bergetar, apakah gadis kecil ini masih mengetahuinya? Tetapi setelah memikirkannya, Shen Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Xiao Niangpi mungkin hanya curiga bahwa ada sesuatu pada dirinya yang dapat menarik naga kecil yang lucu ini, dan mungkin menebak identitasnya melalui ini. Namun hal ini cukup merepotkan, terlihat bahwa naga kecil yang lucu ini sangat luar biasa, dan hal-hal yang bisa membuat si kecil rindu juga pasti luar biasa. Di antara hal-hal luar biasa yang bisa dimakan di atasnya, Sun Divine Liquid dan Scarlet Vermilion Fruit adalah yang paling berharga, terutama yang pertama, yang dianggap sebagai cairan dewa yang tak tertandingi selama berabad-abad, tidak ada kemampuan untuk memurnikannya. Untuk hal ini, Xiao Niangpi dan Long Nu tidak ragu untuk membayar harga yang sangat besar sebagai gantinya, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya benda ini. Shen Chen dapat menghargai bahwa alasan mengapa kecepatan pemahaman Feng Yue tentang kekuatan api pamungkas begitu menakjubkan adalah karena selain bakatnya yang luar biasa dan menjadi buah dao tingkat dewa, kunci terbesarnya adalah menyempurnakan Sun Holy Dao. Hari itu, Xiao Niangpi tidak ragu untuk menukar darah Phoenix asli, mungkin karena alasan ini, dia sangat percaya diri dengan bakatnya, dia sangat yakin bahwa dia akan dapat memahami kekuatan api pamungkas, tetapi dia tidak bisa tunggu, dan ingin mendapatkan kemampuan ini secepat mungkin, untuk memperbaiki diri. Masalahnya adalah bahwa orang yang memiliki Sun Holy Dao sekarang adalah dirinya sendiri, Feng Yue dan Long Fei. Tidak peduli apapun, Feng Yue tidak akan salah paham tentang dirinya sebagai Long Fei. Holy Sun Dao, atau Scarlet Vermilion Fruit, pasti akan terungkap. Ini membuat Shen Chen pusing, tetapi saat ini, di depan wajahnya, dia tidak berani melangkah terlalu jauh untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan si kecil ini. Pria kecil gendut, jika kamu memiliki barang bagus, keluarkan saja dan lihatlah, jangan picik. Melihat keraguannya, Feng Yue tertawa bercanda, berpikir bahwa pria ini adalah seorang kolektor, dan dia tidak mau untuk mengungkapkan hartanya dengan mudah. Ini cukup normal untuk biksu biasa. Feng Yue tidak curiga tentang masalah ini untuk saat ini, dan hanya berpikir bahwa lelaki kecil gemuk ini telah memperoleh kekayaan besar, yang bukan hal baru. Hehe, sebenarnya bukan apa-apa. Tidak ada gunanya disebutkan di depan Nona Feng yang ditakdirkan untuk memperjuangkan hegemoni dunia di masa depan, kata Shen Chen sambil tersenyum, ingin mengambil kesempatan untuk menutupi masalah ini, Feng Yue tidak jangan curiga, dan biarkan dia diam-diam lega. Tanpa diduga, pada saat ini, Menglong kecil bergumam dengan cara yang seperti dewa sebenarnya, adik perempuan juga punya satu, tapi kamu pasti tidak akan memberikannya kepadaku. Begitu kata-kata ini keluar, Shen Chen hampir mati tercekik, dan hatinya langsung tenggelam. Yang diinginkan pria kecil gemuk itu adalah Sun Holy Dao atau Scarlet Vermilion Fruit. Gadis kecil Feng Yue memang memiliki dua hal ini, karena setelah kerja sama paksa terakhir kali, Shen Chen memberikannya padanya. Sekarang Xiao Menglong mengatakan ini, apakah gadis kecil ini masih memikirkannya? Anak kecil, mengapa kamu tidak memberitahuku, apa yang ada pada dewi ini yang patut kamu perhatikan? Feng Yue melirik Shen Chen, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Menglong. Shen Chen, Meng Yuhan dan yang lainnya mengangkat hati mereka. Pada akhirnya, roh hantu kecil yang gemuk itu masih khawatir bahwa semua orang tidak ingin dia memimpin setelah berbicara, jadi dia mengedipkan matanya dan berkata sambil bercanda, pergilah ke tempat yang kamu inginkan, aku membicarakannya. Shen Chen dan yang lainnya menjadi tenang untuk sementara waktu, tetapi mereka pasti mulai gugup, seolah-olah mereka sedang berjalan menuju Xingtai meskipun prosesnya aman, mereka mendekati akhir selangkah demi selangkah. Namun, kejadian ini juga memungkinkan Shen Chen untuk melihat beberapa temperamen gadis kecil ini, bukan karena dia tidak cukup pintar, tetapi karena kepribadian arogan gadis ini, sepertinya dia tidak suka mengikuti ujian. Memikirkan terlalu banyak plot dan trik, dengan cara ini,
Meskipun petunjuk telah terungkap, Xiao Niangpi masih belum mencurigai identitas Shen Chen untuk saat ini. Mungkin dia sudah curiga, tapi dia tidak mengingatnya. Poin ini sangat berbeda dari gadis naga. Keduanya adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan, tetapi Feng Yue sangat yakin bahwa aku tak terkalahkan, dan cara mental apapun tidak bisa mempengaruhi dia. Faktanya, Suzaku saat ini juga memiliki kepercayaan diri seperti ini, jika dia ingin menggunakan trik untuk membunuhnya, bahkan jika para dewa datang, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Pulau ini sangat besar, dan yang paling aneh adalah hampir tidak mungkin untuk terbang di udara, dan hanya dapat mencapai penjarahan cepat dengan kekuatan bahkan hukum kaisar tentang memakai bintang dan memakai bulan tampaknya tidak valid. Alhasil, area yang sudah luas hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah kereta Phoenix yang pijar dan bersinar dipanggil untuk mencobanya, ia juga bisa berpacu ke depan, tapi tidak bisa terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Bahkan jika ini bukan bidang lain, itu pasti ruang fantasi lain. Mungkin, hanya ketika para dewa turun, hukum ketertiban di sini dapat dipatahkan. Jika tidak, setelah makhluk apapun melewati terowongan ruang dan waktu, ia harus mengikuti aturan ruang dan waktu ini, tindakan hukum. Orang tua Huan Xuan menebak dengan suara yang dalam bahwa ruang dan waktu di sini sama sekali berbeda dari dunia luar, bahkan situasi serupa sudah sangat terlihat di dunia prasejarah di luar. Saluran yang disatukan oleh 9 dunia sangat istimewa. Situasinya sangat berbeda dari dunia langit dan bumi yang luas. Waktu dan ruang stabil secara tidak normal, dan ada hukum keteraturan dan pesona aneh Taoisme yang tak terhitung jumlahnya sarana dan harta perjalanan yang hampa. Semuanya telah berada di bawah belenggu yang besar, tidak dapat mencapai perjalanan jarak jauh. Seseorang pernah mencoba membangun susunan teleportasi di sana, tetapi ternyata sia-sia. Setelah susunan teleportasi yang kuat dibangun, tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dituangkan ke dalamnya, itu tidak dapat dihidupkan kembali. Dan di ruang waktu fantasi ini, situasinya bahkan lebih mengejutkan. Bahkan makhluk supernatural seperti mereka sepertinya telah dipukul mundur ke bentuk aslinya sekaligus. Dan pergilah. Diperkirakan akan ada batasan yang tak terbayangkan untuk bergerak di tempat ini. Karena kehati-hatian, Shen Chen dan yang lainnya tidak berani mencoba metode Tao untuk saat ini, tetapi mereka samar-samar merasa sulit untuk melakukan hal seperti itu. Sotering pembunuhan bergerak di tempat ini. Menglong kecil tidak naik kereta, tetapi mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni, terbang ke depan seperti lebah kecil. Pada awalnya, Shen Chen dan yang lainnya menertawakan pria kecil gemuk yang terbang dan terhuyung-huyung seperti sedang mabuk. Tetapi sekarang, mereka tidak bisa tertawa lagi. Tidak peduli seberapa kuat makhluk kecil ini, ia masih bisa terbang, tetapi mereka bahkan tidak bisa melakukan ini. Mungkin tatanan di pulau ini, yang memperlakukan binatang hantu ini menurut standar lain, tetapi semakin mereka seperti ini, semakin mereka menjadi lebih jangan berani meremehkan makhluk di tempat ini. Sepanjang jalan, meskipun menglong kecil memimpin, mudah untuk terganggu, ketika melihat beberapa buah fantasi bermutu tinggi tumbuh di daerah berbahaya. Ia ngiler dan terlihat sangat rakus, mungkin tidak akan bisa memetik mereka dengan sendirinya. Menglong kecil, berapa banyak buah mimpi yang paling banyak bisa kamu petik? Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, masalah sebelumnya hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini, selangkah demi selangkah. Level 5 dan 6 relatif mudah, tetapi level 7 sulit. Dalam 100.000 tahun terakhir, saya telah berhasil memenangkan level 8 3 kali, dan di atas level 9, saya hanya merasakan sedikit rasa manis, dan saya tidak tahan, itu pergi. Suara susu Xiao Menglong lembut berbicara, seperti pelahap, cakar kecil benar-benar terulur ke mulutnya, seolah-olah dia merindukan rasa buah mimpi bermutu tinggi, tampilan yang tak tertandingi. 100.000 tahun Shen Chen dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Naga kecil yang lucu ini telah hidup selama 100.000 tahun, sungguh sulit dipercaya. Di antara semua makhluk hidup di dunia, kecuali sejumlah kecil basal, hanya dewa yang dapat hidup sampai zaman ini, tetapi siapa sangka. Naga lucu yang saya temui di pulau ini telah hidup begitu lama, dan sepertinya masih ceroboh, sepertinya tidak ada yang perlu diributkan. Tidak ada yang aneh, semut kristal biru manapun di sini dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Naga kecil yang lucu itu berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya dia tidak menyombongkan diri. Semut kristal biru Meng Chanmo menunjuk ke beberapa semut kristal biru yang berjemur di bawah sinar matahari di atas batu besar di kejauhan di luar jendela mobil, dan bertanya, apakah itu? Ukuran semut-semut itu tidak terlalu besar, mereka hampir seukuran babi hutan kecil di pulau fantasi di mana kupu-kupu berwarna-warni bisa tumbuh seperti rumah kecil, mereka cukup pendiam. Hanya saja semut biru cerah itu bisa hidup puluhan ribu tahun, sungguh tidak bisa dipercaya. Jangan remehkan mereka, semut-semut itu sepintar mereka, tapi mereka sangat kuat. Jika ada yang berdiri,
itu bisa meledakkan keretamu ke udara. Xiao Menglong mengangguk dan berkata. Apakah itu benar-benar dibesar-besarkan? Feng Yue tidak dapat mempercayainya. Kereta Phoenix ini menggunakan semua roh matahari 6 arah yang dia peroleh sebelumnya, dan beratnya setidaknya 300.000 kati. Bagaimana mungkin itu diterbangkan oleh seekor semut? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengundang seseorang untuk datang dan mencobanya. Orang-orang itu paling suka menunjukkan kekuatan mereka, kata Xiao Menglong dengan sesat. Beraninya kamu, Feng Yue berkata dengan dingin, ini adalah kendaraan dewanya, dan dia ditakdirkan untuk menemaninya dalam 9 hari Feng Yi untuk menaklukkan semua alam, bagaimana itu bisa digunakan sebagai penistaan. Hehe, jika kamu tidak menginginkannya, maka kamu tidak menginginkannya, kata Xiao Menglong sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak berbohong, orang-orang itu sangat kuat. Aku pernah melihat Raja Semut Biru mereka sebelumnya, dan dengan marah, bahkan gunung pun terbalik. Apa yang terjadi kemudian? Shen Chen terheran-heran. Sebuah gunung besar beratnya tidak diketahui jumlahnya. Jika Taoisme dan kekuatan gaib tidak digunakan, dan hanya kekuatan kasar yang digunakan, mungkin tidak banyak makhluk di dunia yang dapat mengguncangnya. Kemudian pria besar itu melanggar tabu dan dipenjarakan di pulau ini, disarangnya selama 90.000 tahun. Sekarang dia jauh lebih jujur, Xiao Menglong sombong. Setiap orang memiliki firasat bahwa alasan mengapa Raja Semut Biru marah mungkin karena si kecil gemuk ini. Bahkan seekor semut dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Tampaknya kamu sangat biasa bahkan di usia muda, canda Meng Chanmo dan berkata, kepala gadis ini menyimpan dendam, dan dia mencari kesempatan untuk terus memukul. Jangan bicara omong kosong, saya terbangun dalam tidur nyenyak 100.000 tahun yang lalu. Sulit untuk mengatakan berapa lama saya hidup sebelumnya. Mungkin saya telah ada jutaan tahun. Menglong kecil tidak marah, tetapi dia sangat tidak yakin dan dipertahankan. Menyombongkan diri, Meng Chanmo mengerutkan bibirnya, tentu saja dia tidak percaya. Kali ini bahkan Shen Chen dan yang lainnya merasa bahwa pria kecil ini melebih-lebihkan. Sungguh luar biasa bisa hidup selama dewa, tetapi jika Anda bisa hidup selama jutaan tahun, itu sedikit menyombongkan diri, karena bahkan di zaman ini, hanya ada beberapa dewa langka dengan umur lebih dari 1 juta tahun, sebagian besar dewa lainnya berusia antara 300.000 dan 500.000 tahun. Di hutan fantasi yang luas, roda kereta Phoenix berputar, tanpa debu, seperti perjalanan peri, memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Bahkan jika tidak bisa terbang, kecepatan kereta Phoenix ini sebenarnya mencengangkan. Jika ada pengejar di sini, pasti akan memiliki keuntungan yang signifikan. Sampai batas tertentu, ini jelas membeli banyak waktu untuk Shen Chen dan yang lainnya. Jadi, bahkan setelah berjalan di hutan impian selama lebih dari setengah bulan, saya tidak pergi ke tempat yang dikatakan Xiao Menglong. Lambat laun, bahkan Shen Chen dan yang lainnya mulai bertanya-tanya apakah lelaki kecil ini bingung, dan dia tidak bisa. Jangan lakukan sama sekali. Tentukan di mana area inti berada, dan bawa mereka berkeliling. Diperkirakan selama periode ini, domain kelima di luar telah dibuka, dan lebih banyak istana yang sepi akan muncul, adapun akan ada kreasi yang lebih menakutkan yang lahir, ini di luar pertimbangan Shen Chen dan yang lainnya. Anak kecil, kamu tidak tahu jalannya, apakah kamu membodohi kami hampir 20 hari? Meng Chanmo mulai menggertakkan giginya dan bertanya. Gadis ini sangat sabar, tetapi setiap kali dia punya kesempatan, dia tidak bisa bantu itu bersaing dengan naga kecil yang lucu. Arahnya pasti benar, tapi saya tidak tahu jalan pastinya. Saya telah berada di tepi laut selama ratusan tahun. Dengan gaya pulau ini, hutan ini berubah setiap 6 bulan. Little Menglong sedikit bingung, jarang melihat tampilan yang sangat malu. Lalu mengapa kamu menemukan arahnya? Feng Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ini pasti benar, karena sepanjang jalan, mereka merasa tanaman di pulau ini tumbuh sangat cepat, dan kecepatan perubahan bentuk lahan juga merupakan sedikit. Ini mencengangkan. Seharusnya tidak berlebihan untuk merenovasi setiap 6 bulan. Ini sarang orang-orang besar itu. Tidak peduli bagaimana lingkungan di pulau itu berubah, sarang orang-orang besar itu sangat stabil. Naga kecil yang lucu itu menunjuk ke sebuah kolam di kejauhan. Di kolam itu, daun teratai besar berkedip seperti penutup payung, hijau dan akan menetes. Di tengah kolam ada teratai putih besar yang mekar penuh. Sepintas, ini adalah buah fantasi tingkat tinggi, tetapi di karang terdekat, ada buaya raksasa prasejarah. Pelindung kulit buaya raksasa bersinar seperti emas, dan gigi emas yang terlihat di sekujur tubuh berputar secara teratur. Untuk penetrasi. Pria besar itu mengaku sebagai dewa buaya, tetapi sebenarnya itu hanya pengikut kecil dewa buaya. Monster tua itu telah diusir ke pusat bumi. Xiao Menglong memperkenalkan. Tampaknya buah teratai besar tidak mudah dipetik, kata Meng Chanmo. Pergilah, dan dia akan menelanmu dan kereta ini dalam satu tegukan. Naga kecil yang lucu itu memperingatkan,
meskipun ia mulai mengeluarkan air liur melihat polong teratai berwarna-warni lagi. Aku khawatir dia tidak akan bisa mencernanya setelah menelannya. Feng Yue mencibir dan tertawa, situasi saat ini agak istimewa, indera spiritual dan jangkauan persepsi beberapa dari mereka menjadi sangat terbatas, jadi mereka tidak dapat memahami kekuatan buaya raksasa emas. Sebelumnya, mereka mengira itu adalah naga kecil yang lucu yang sangat berbakat dalam menyembunyikan keberadaannya, tetapi kemudian terbukti bahwa si kecil ini sangat luar biasa, dan ada banyak hal luar biasa tentangnya. Tetapi alasan yang lebih penting mengapa mereka tidak menyadari diikuti oleh si kecil sebelumnya adalah bahwa indera ilahi mereka tampaknya telah memasuki ruang terbatas. Sisi baiknya, dia adalah orang dengan persepsi spiritual paling kuat, dan dia hanya bisa melihat benda-benda dalam jarak 100 kaki, di area terbuka, dia tidak bisa melihat sejauh mata terbuka. Dan bahkan Shen Chen, yang memiliki buku surgawi, tidak jauh lebih baik, ruang dan waktu ini sangat aneh, dan dia tidak dapat melihat terlalu banyak jangkauan. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian besar monster hantu di pulau fantasi ini tidak jahat, dan keberadaan yang kuat dengan niat jahat juga terperangkap di sarang mereka, mereka akan menjadi sangat berbahaya sekarang. Namun tidak lama kemudian, sekelompok orang itu akhirnya mendapat masalah, ketika kereta melewati padang rumput, beberapa landak dengan taring tajam dan cakar tajam di kejauhan menghalangi jalan ke depan, dan menatapnya dengan ganas, kereta Phoenix ini. Apa itu kelihatannya jelek sekali. Meng Chan mengeri. Monster-monster berkepala babi, bertubuh binatang buas, dan cakar tajam itu tampak mengerikan, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Dibandingkan dengan binatang hantu yang anggun di pulau lain, penampilan hantu-hantu ini benar-benar tidak menyanjung. Itu landak bertaring, kalian dalam masalah. Little Menglong berkata dengan serius di samping kereta. Bukankah semua makhluk berbahaya di penjara Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya? Babi hutan monster dengan segenggam gigi ular berbisa itu jelas penuh permusuhan, dan mereka tampak seperti mangsa mereka. Orang-orang besar yang kuat memang dikurung, tetapi landak bertaring ini hanyalah binatang hantu tingkat pertama, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk dikurung, Little Menglong menjelaskan. Apakah mereka predator? Tanya Meng Yuhan, merasa sedikit bingung. Ketika mereka pertama kali mendarat di pantai, mereka juga melihat banyak binatang hantu yang luar biasa, tetapi mereka semua tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bagaimana mereka bisa sampai ke kedalaman hutan? Masalah dimulai. Mereka memang predator, tetapi makhluk di pulau itu umumnya tidak dapat diprovokasi, dan mereka yang diprovokasi tidak berani menyerang secara acak, karena jika mereka melangkah terlalu jauh, pulau itu akan musnah. Kata Menglong kecil, itu makhluk di mulut secara alami adalah binatang hantu di pulau itu. Lalu apalagi yang bisa mereka buru dan bunuh? Mimpi Zen Mod terkejut. Menurut arti dari Menglong kecil, yang disebut binatang hantu pemangsa ini hampir terkendali. Ketika bersaing untuk buah fantasi, tidak ada batasan. Tentu saja, landak bertaring ini tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk buah fantasi tingkat tinggi. Mereka terutama berburu dan membunuh orang luar seperti Anda. Xiao Menglong menunjuk ke semua orang, dia kata main-main. Kami Shen Chen dan yang lainnya tiba-tiba tidak percaya. Dengan susah payah mereka datang ke sini, dan liku-liku tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa kebetulan orang-orang ini masuk ke ruang mimpi ini, tetapi predator ini hanya ada, jadi tidak mungkin menunggu mereka seumur hidup, bukan? Aku salah, bukan hanya kamu, tapi juga mereka yang jatuh dari celah itu. Xiao Menglong mengangkat kepalanya dan menunjuk ke beberapa celah besar di langit yang tampak seperti jurang dan memancarkan aurora berwarna-warni. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas, dan kemudian mata mereka tiba-tiba berubah. Faktanya, celah besar itu ditemukan oleh Shen Chen dan yang lainnya di pagi hari, tetapi karena indera ilahi tidak dapat mendeteksinya, semua orang mengira itu semua adalah pemandangan aneh di ruang dan waktu yang melamun ini, atau itu adalah ilusi. Tapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Xiao Menglong, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup, mungkinkah itu bukan hantu, tapi retakan legendaris dalam ruang dan waktu. Apa yang disebut retakan ruang waktu tidak bisa disamakan dengan retakan ruang biasa, di mata orang-orang suci itu, hanya celah antara satu pesawat dan pesawat lainnya yang bisa disebut celah ruang waktu. Jika tidak, jenis retakan yang dihancurkan oleh kekuatan eksternal yang kuat dan meluas ke dalam kehampaan hanya bisa disebut retakan ruang, setelah jangka waktu yang lama, secara bertahap akan diperbaiki oleh hukum ruang. Adapun ranah ruang dan waktu, selalu dianggap sebagai level yang bahkan peri kekacauan belum tersentuh, sekarang ruang fantasi aneh ini sudah tidak bisa dipercaya, dan sebenarnya ada celah dalam ruang dan waktu. Jadi, kemana arah retakan ruang waktu ini? Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, tetapi orang sering jatuh ke dalamnya. Kamu adalah satu-satunya yang datang dari sisi lain lautan tak terbatas.
Awalnya, aku ingin bertanya dari mana asalmu, kata Xiao Menglong dengan bingung, itu telah ada di pulau ini setidaknya selama 100.000 tahun, diketahui bahwa akan sering ada makhluk hidup yang masuk melalui celah ruang waktu tersebut, tetapi dari mana asalnya dan bagaimana mereka masuk tidak diketahui. Biarkan aku memberitahumu, kenapa kamu tidak menyingkirkan monster-monster itu dulu. Monster-monster itu terlalu jelek untuk dilihat, teriak Meng Chanmo tidak puas, dan sekarang landak bertaring itu mendekat selangkah demi selangkah, saling menatap namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang berniat bermain. Baiklah, Nona Feng, pergilah dan selesaikan. Shen Chen memandang Xiao Niangpi, beberapa landak bertaring itu tidak terlihat bagus, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Yang paling penting adalah ruang dan waktu ini sangat aneh. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan tempur yang dapat ditampilkan oleh orang luar ini. Jika mereka membiarkan orang bermain dengan santai, mereka mungkin dalam bahaya. Pria kecil gendut, bagaimana sikapmu? Kamu benar-benar meminta Dewi ini untuk berurusan dengan beberapa babi? Feng Yue berteriak dengan marah, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah gemuk Shen Chen dengan marah. Kali ini dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan mencubit dengan sangat keras. Shen Chen hampir pingsan, gadis kecil ini benar-benar pamer, tetapi saat ini, dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri. Tentu saja, jika itu bisa diekspos untuk dirinya sendiri, dia langsung menyelesaikannya, jadi mengapa bersaing dengan gadis kecil ini? Lebih baik menimbang kedalaman untuk guru. Feng Yue bersikeras pada identitasnya sendiri dan menolak untuk berurusan dengan binatang hantu rendahan itu. Lelaki tua Huan Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia bergegas keluar dengan cepat, dengan tenang dan tenang, seperti peri tua, penuh dengan Taoisme. Bang bang bang. Dalam beberapa saat, landak taring sangat menderita dan tidak bisa mendekat sama sekali. Jubah lengan pria tua itu sepertinya sedang membawa badai, dan jika dia mengayunkannya sesuka hati, dia bisa menyapu monster-monster ini. Tentu saja, lelaki tua Mengxian ini tidak bertindak kejam begitu dia datang. Dia bekerja tanpa lelah untuk menghadapi beberapa monster, dan pada akhirnya, Shen Chen dan Feng Yue juga menatap mereka dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian, setelah keduanya mengangguk, lelaki tua Huan Xuan mengangkat tangannya yang besar sambil tersenyum, dan menekannya dengan ringan, dan segera melihat beberapa monster bertaring, seperti gunung Tai, tenggelam ke rerumputan, tulang mereka berderak, dan darah, mengalir di seluruh tanah, darah. Darahnya ungu tua, mengeluarkan asap beracun, yang menakutkan. Bahkan lelaki tua Huan Xuan sedikit mengernyit. Racun semacam ini tentu saja tidak berguna untuknya, tetapi tampaknya membunuh orang-orang kuat di alam spiritual. Turun. Anda tahu, monster-monster ini hanyalah binatang hantu jahat yang dikatakan naga hantu tidak memenuhi syarat untuk dijebak. Melihat pulau fantasi ini, mereka mungkin berada di dasar keberadaan. Sangat mengejutkan bahwa mereka dapat mengumpulkan racun yang begitu kuat. Bukankah ini berarti tidak ada makhluk fana sama sekali di pulau ini? Dan kemudian memikirkan tentang semut kristal biru yang dikatakan Huan Long sebelumnya, sepertinya memang begitu. Ini adalah pulau fantasi magis. Pria tua itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari beberapa pria besar, tetapi dia terlihat agak jelek, seru Little Menglong, tetapi mendengar kata-kata semacam itu di telinga pria tua Huan Xuan, dia benar-benar tidak marah, Self berbicara tentang sesuatu, dan dengan penampilan kekanak-kanakan itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana perasaanmu? Shen Chen mendekat dan bertanya. Dia dan Feng Yue benar-benar melihat beberapa petunjuk dari kejauhan. Kekuatan ilahi dan Taoisme tidak rusak, tetapi efeknya tampaknya ditekan. Baru saja, lelaki tua itu diam-diam menimbang, bahkan jika saya menggunakan kekuatan supernatural dan harta karun, akan sulit untuk menyerang benda yang jaraknya 500 kaki. Perasaan ini adalah sangat aneh. Orang tua Huan Xuan berkata dengan suara yang dalam. Ia baru saja mencobanya, dan ia masih dapat menampilkan Taoisme yang menakutkan dan kekuatan ilahi yang besar dengan setiap gerakan, tetapi jangkauan efek dari gerakan pamungkas itu telah turun ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dengan pencapaian orang tua Huan Xuan atas kesempurnaan besar dari rahim fana, jika dia berada di alam surga dan bumi, dia dapat menghancurkan pegunungan dengan lambaian tangannya, dan bahkan di 9 alam, dia dapat mengguncang beberapa gunung. Tapi di sini, kekuatan yang sama sepertinya bisa menghancurkan lubang besar dalam jarak beberapa kaki. Saya terkejut selama periode ini, dan saya tidak bisa lagi menggunakan penalaran. Jika ranah kultivasi atau Taoisme melemah dan terkendali, maka itu baik-baik saja, tetapi dalam situasi di mana semuanya tidak berbahaya, ada perbedaan dunia, yaitu benar-benar mengejutkan. Tampaknya tebakan itu benar. Bukan karena kekuatan kita telah melemah, tetapi segala sesuatu dalam ruang dan waktu mimpi ini lebih ajaib, dan kita tidak dapat lagi menggunakan penglihatan asli untuk melihatnya, seru Shen Chen. Dia mengulurkan tangannya dan bergerak,
dia secara acak mengambil batu yang tidak mencolok di rerumputan, memegangnya di telapak tangannya dan meremasnya, dan itu menggunakan sekitar 10.000 kati dengan kekuatan besar. Klik. Akibatnya, batu tersebut tidak pecah seperti yang diharapkan, hanya muncul beberapa retakan. Ini semua orang terkejut. Mereka dapat dengan jelas melihat berapa banyak kekuatan yang digunakan Shen Chen barusan, tetapi dia tidak dapat menghancurkan sepotong batu pinggir jalan dengan kekuatan besar 10.000 kati. Apakah ini sangat aneh? Selanjutnya, setiap orang mencoba dengan caranya masing-masing dan secara acak, dan hasilnya mencengangkan. Feng Yue mengambil batu biru di kejauhan, memuntahkan api Suzaku dan membakarnya, tetapi hanya membakarnya menjadi merah, dan api Tao yang cukup untuk melebur emas asli di dunia luar tidak dapat melelehkan batu besar ini. Setelah itu, tatapan Feng Yue tertuju, dan dia memuntahkan Li Shenhuo, dan Menglong kecil menjerit ketakutan, dan bersembunyi di samping. Gemerincing. Kali ini, potongan Blue Stone akhirnya meleleh, tetapi wajah Feng Yue tidak penuh kegembiraan, melainkan hikmat. Wow, saudari ini, kamu sangat kuat, kamu tampaknya lebih kuat dari orang tua itu. Ayo kita memetik buah mimpi tingkat 8, dan setengahnya dipetik oleh satu orang. Orang itu kuat. Feng Yue mengabaikannya, memandang lelaki tua Huan Xuan dan Shen Chen, dan menghela nafas benar, di sini, efek semua kekuatan kurang dari 1/10.000 dari antara langit dan bumi. Jika Li Shenhuo yang dia hirup barusan berasal dari dunia luar, belum lagi sebongkah batu biru pinggir jalan, bahkan kota bisa berubah menjadi lautan api, efeknya jelas tidak memuaskan dan mengejutkan. Ini efek serangannya, dan aku tidak tahu bagaimana efek pertahanannya. Meng Yuhan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dari segi berat, benda-benda di ruang ini tidak seberat yang dibayangkan. Mereka hampir sama sebagai dunia, dan mungkin ada perbedaan kekuatan dan intensitasnya. Pada pertanyaan sekarang, apakah efek defensif juga terpengaruh? Pada dasarnya, itu seharusnya tidak diganggu, tetapi tidak dapat diperkirakan dengan mata biasa. Beberapa taring dan landak barusan dapat meledak dengan kekuatan yang mirip dengan kekuatan dunia luar. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan di sini. Kekuatan lingkungan dan kekuatan tempur binatang buas, kata penatua Huan Xuan. Begitu ucapan ini keluar, semua orang menoleh ke Menglong kecil, meskipun si kecil ini dicurigai menyombongkan diri, tetapi ia mampu mengambil jus buah mimpi tingkat 9 di tangan orang-orang besar, dan itu adalah jelas tidak sebanding dengan semut kristal biru dan landak beracun itu. Mungkinkah sekarang ada patung menakutkan di samping mereka, tapi semua orang tertipu oleh penampilannya yang lucu. Menglong kecil, tidakkah kamu ingin menemukan kesempatan untuk menelan kami? Shen Chen bertanya dengan mata menyipit. Jangan bicara omong kosong, aku pasti tidak pandai bertarung sepertimu, hanya saja aku memiliki beberapa keunggulan dalam aspek lain, kata Xiao Menglong malu-malu. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan segera merasa bahwa itu juga mungkin, pria kecil ini pandai melarikan diri, bertahan, atau aspek lainnya, tetapi dia belum mengungkapkannya. Tentu saja, setelah mengetahui beberapa detail, semua orang tidak berani lagi membenci si kecil ini. Beberapa pemburu terendah, landak beracun, semua menunggu. Mungkinkah naga hantu ini menjadi kubis? Ketika mereka berada di jalan lagi, perhatian semua orang kembali ke materi aslinya, keberadaan celah ruang waktu itu, kemana arahnya, dan mengapa ada makhluk dari dunia luar yang jatuh, semuanya adalah misteri besar. Dalam legenda, ada lubang di hati semua makhluk hidup. Begitu mereka terlalu terobsesi dengan keinginan tertentu, mereka akan jatuh ke dalam keadaan gila tanpa menyadarinya. Tenggelam, benar-benar menghilang dari dunia. Orang tua Huan Xuan sedang berpikir, memikirkan sesuatu, dan bergumam pelan. Mungkin makhluk yang pikirannya tersesat telah berkembang sampai batas tertentu, dan akhir seperti ini muncul. Hasil akhirnya adalah jatuh ke dalam ruang dan waktu fantasi ini, di dalam. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Feng Yue dan Shen Chen merasa gemetar. Hal-hal yang mereka temui sebelumnya membuktikan bahwa ilusi dapat berubah menjadi kenyataan, tetapi setelah mendengar ini, mereka memikirkan arah lain, keberadaan realitas, pada akhirnya akan jatuh ke dalam ilusi tanpa batas. Situasi menjadi budak impian sepertinya bukan akhir yang paling suram, selain itu, ada situasi lain di mana seseorang kehilangan jati dirinya. Apakah itu pesona legendaris? Meng Chanmo bertanya dengan ngeri, bahkan memikirkannya pun merasa takut. Obsesi hanyalah semacam penurunan mental, tetapi itu tidak semuanya. Sebagian besar waktu, orang lain tidak dapat mengintip ke dalam keadaan kehilangan diri dan pikiran yang tenggelam. Bahkan pihak berwenang mabuk dan tidak mengetahuinya. Huan Xuan, orang tua itu, berkata, bagian dari Taoisme setan impian adalah menyebarkan cabang dan daun di jalan ini, meskipun mereka semua mengikuti jalan jahat, prinsipnya sama. Kondisi pertama bagi makhluk-makhluk yang jiwanya tersedot dalam tidurnya adalah terperangkap dalam mimpi buruk, kuyu dan bingung.
Melihat dunia, di zaman ini, berapa banyak orang yang tidak gila, berapa banyak orang yang tidak terobsesi, dan semua makhluk memiliki obsesi mereka sendiri. Shen Chen menghela nafas dengan lembut, dan dapat dibayangkan bahwa situasi aneh seperti itu tidak hanya akan terjadi pada yang lemah. Makhluk hidup juga bisa muncul pada makhluk yang kuat, bahkan dewa. Ada dua jenis dewa iblis, satu adalah spesies heterogen yang penuh dengan sifat iblis, dan yang lainnya adalah eksistensi yang hati daunnya telah tersesat, bahkan para dewa memiliki perubahan temperamen yang hebat dan kehilangan kendali, apalagi makhluk hidup. Ada desas-desus bahwa beberapa dewa kuno dan abadi memang menghilang secara misterius antara langit dan bumi, yang bahkan lebih aneh daripada hilangnya roh peri yang kacau. Ada beberapa tebakan suci bahwa mereka menemukan terobosan dalam perjalanan untuk mencari abadi, dan mereka pergi selamanya. Ada juga seruan suci, mereka mungkin tersesat, dan akhirnya terjebak dalam jalan buntu yang tidak diketahui, sampai umur habis, mereka tidak dapat kembali, dan mereka terkubur dalam ketiadaan selamanya. Feng Yue menghela nafas pelan, memikirkan banyak zaman kuno, legenda zaman yang tak terduga. Apa yang dikatakan pria kecil gendut itu benar, semua makhluk hidup memiliki obsesi, dan merupakan obsesi abadi bagi para dewa untuk mencari keabadian, tetapi dalam banyak kasus, satu pikiran bisa menjadi Buddha, dan satu pikiran juga bisa jatuh ke dalam iblis. Aku merasa apa yang kamu bicarakan cukup mendalam, tetapi makhluk yang jatuh memang memiliki keberadaan yang menakutkan. Beberapa bahkan orang besar di pulau itu tidak dapat mengalahkan mereka, dan mereka akhirnya terjebak di pulau itu. Little Menglong berkedip, berkata dengan mengedipkan mata. Mendengar ini, Shen Chen, Feng Yue dan yang lainnya menjadi semakin terkejut. Mungkinkah benar ada dewa yang tersesat di jalan menuju keabadian dan jatuh ke dalam ruang dan waktu yang melamun ini? Jika demikian, maka di daerah tertentu di pulau itu, saya tiba-tiba akan bertemu dengan keberadaan kuno atau abadi. Itu akan sangat mengasyikkan. Binatang hantu dalam ruang dan waktu mimpi ini memiliki kehidupan yang tidak terbatas, mungkin itu benar-benar mungkin. Bu Feiyan menebak dengan berani. Namun, jika benar-benar ada dewa yang terperangkap di tempat ini, pertanyaan lain yang sangat menakutkan akan muncul, bahkan para dewa dapat dengan mudah disegel, seberapa mengerikankah pulau ini? Jangan pikirkan itu, Menglong kecil, aku akan memberimu tugas sekarang, untuk memetik beberapa buah fantasi 5 dan 6 tingkat. Shen Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menasihati semua orang untuk tidak menjadi biasa-biasa saja, itu ladang masih jauh dari mereka jaraknya, sekarang lebih praktis untuk memulai sekarang. Shen Chen ingin Xiao Menglong memetik kembali beberapa buah fantasi 5 dan 6 tingkat, untuk meningkatkan kekuatannya selama waktu singkat dia dalam perjalanan. Feng Yue ingin mengendalikan kekuatan peradangan ekstrim sesegera mungkin, dan Shen Chen sendiri juga berharap menggunakan ini untuk segera mempraktikkan seni ilahi, metode ajaib, dan kitab suci surgawi. Awalnya, dia dibebani dengan terlalu banyak cara yang menakutkan, dan sebagian dari energinya tidak cukup. Ketika dia menyeberangi lautan fantasi, dia diam-diam menangkap beberapa misteri primitif dari pesona lautan fantasi itu. Sekarang dia memiliki beberapa kemampuan yang menunggu untuk menjadi disempurnakan pada tingkat tertinggi, bahkan bakatnya hanya bisa sama. Tapi sekarang tidak apa-apa, buah fantasi semacam itu bisa menciptakan banyak hantu di lautan kesadaran, dan mempraktikkan satu atau beberapa cara sekaligus. Bisa disebut keberuntungan yang tak terbayangkan. Untuk seseorang seperti Shen Chen yang memiliki banyak kartu, ini adalah kesempatan yang diberikan dewa buah fantasi tingkat ketiga dapat membentuk 4 jati diri, tetapi bagi Shen Chen, ini jelas tidak cukup, semakin banyak semakin baik. Feng Yue juga melihat ke samping, dan mengangguk setuju. Benar, ambillah, Dewi akan memberimu hadiah nanti. Ah, kakak, kamu benar-benar bersedia memberiku hal semacam itu. Xiao Menglong terkejut, pusing, dan senang. Benda apa? Feng Yue melirik Shen Chen dan bertanya. Shen Chen merasa seperti disambar petir. Lupakan saja, kamu pasti tidak akan memberikannya. Lebih baik aku menunggu sampai tujuan. Xiao Menglong berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan suara rendah. Apakah kamu begitu yakin bahwa lelaki kecil gendut itu tidak akan melepaskan merpati kali ini? Feng Yue sedikit terkejut. Ketika kita sampai di sana, kontrak di antara kita akan selesai, dan dia tidak akan bisa menarik kembali kata-katanya saat itu, kata Xiao Menglong. Kontrak? Semua orang menatap. Hehe, ketika kita berjanji kepada kedua belah pihak, kita berdiri di bawah pohon kontrak. Setiap kata dan perbuatan, pulau ini akan melihat dan bersaksi untuk kita, kata Xiao Menglong dengan rasa bersalah. Masalah ini, aku merahasiakannya sampai sekarang bahwa saya yakin kelompok orang ini sangat ingin pergi ke tempat itu, jadi saya berani mengatakannya. Aku akan pergi. Hal kecil, kamu berani menggali lubang untuk kami. Pohon pisang besar yang terlihat seperti akan tumbuh ke langit sebenarnya adalah pohon kontrak. Wajah Shen Chen menjadi hitam seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi.
Si kecil ini tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi pada akhirnya dia mempermainkan mereka. Kedengarannya sulit dipercaya. Tetapi Shen Chen dan yang lainnya sudah memiliki kesan umum tentang betapa luar biasa pulau ini, jadi mereka pasti tidak akan mampu berjuang. Artinya, bisakah kita tetap melanjutkan perjalanan kita sekarang? Meng Chanmo tersenyum dengan mata sipit dengan niat jahat. Ah, lidahku terpeleset, teriak Xiao Menglong, terlihat kesal, dan dengan cepat berkata dengan lemah, baiklah kalau begitu, aku akan memetik buah impian untukmu, tapi jangan menarik kata-katamu. Tidak ada pohon kontrak di sini. Bu Feiyan tertawa bercanda, yang artinya tidak ada gunanya berjanji padamu, kami dapat menarik kembali kata-kata kami kapan saja. Kamu harus jujur, kata Xiao Menglong dengan sungguh-sungguh. Semua orang pingsan. Segera, Meng Yuhan tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu anak kecil, tidakkah kamu akan memetik buah yang jujur untuk kami nanti, bukan? Awalnya ini hanya menggoda, tetapi tidak berhasil, tetapi Menglong kecil sangat terkejut, dan bertanya dengan takjub, kakak, kamu tahu ada buah yang jujur di pulau? Wajah Shen Chen dan yang lainnya berubah lagi, tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka dalam bahaya sekarang, dunia macam apa pulau ini, mengapa ada hal-hal aneh. Setelah Menglong kecil terbang, kereta Phoenix juga berhenti sementara, dan semua orang saling memandang dengan cemas, tidak merasa lega untuk waktu yang lama. Mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di dunia, tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka merasa seperti penjelajah yang aneh dan lemah, dan mereka harus berhati-hati dimanapun. Saya pikir, apakah kita harus membiarkan orang bergiliran berjaga, menemukan pohon besar untuk dipanjat, dan memantau setiap gerakan? Shen Chen berkata dengan ekspresi aneh, bahkan dia sendiri bosan dengan kata-kata seperti itu. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, ketika kekuatan masih sangat lemah, kami bergabung dengan yang lain di pegunungan Bahuang, dan pada malam hari, kami harus bergantian berjaga. Kedengarannya konyol, tapi nyatanya, jika ada monster besar yang keluar dengan cepat, itu mungkin sangat buruk bagi mereka. Feng Yue dan Patua Huanxuan juga memiliki mata yang aneh, belum lagi, setelah masuk lebih dalam, sepertinya memang ada kebutuhan untuk ini. Semua orang merasa bahwa lingkungan pulau ajaib ini sangat berbahaya, dan perasaan ilahi tidak lagi mampu menutupi area yang luas seperti dunia luar, tetapi dikompresi menjadi area kecil. Jarak ratusan kaki sepertinya tidak pendek, tetapi bagi yang kuat setelah alam Tianyuan, ini adalah level yang sangat berbahaya. Jika ada keberadaan yang menakutkan mendekati jarak ini, ia dapat melancarkan serangan kapan saja dan membuat orang memuaskan dahaga mereka. Tak sabar menunggu. Awalnya, kompresi semacam ini seharusnya relatif, tetapi monster hantu di pulau ini benar-benar tidak dapat diukur dengan akal sehat. Misalnya, naga kecil yang lucu itu, tidak ada yang bisa merasakan auranya yang kuat, tetapi si kecil itu sangat luar biasa, dia tidak hanya bisa terbang di pulau ini, tetapi kata-kata yang dia ucapkan juga mengejutkan, itu harus memiliki banyak latar belakang. Selain itu, Shen Chen dan yang lainnya mengetahui dari Xiao Menglong bahwa pulau ini sebenarnya penuh bahaya. Tidak semua monster hantu ramah, ada juga sekelompok monster hantu yang disebut predator oleh Xiao Menglong, dan target utama predasi ternyata orang luar seperti mereka. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tampaknya ada keberadaan yang sangat menakutkan selama berabad-abad, jatuh ke ruang biru kuning ini dari dunia luar membobol sarang horor kuno itu buruk. Tampaknya si kecil Menglong sangat paham dengan lingkungan pulau ini, namun si kecil terlihat bingung, dan dia tidak tahu apakah dia akan melakukan kesalahan, dan si kecil sendiri mengatakan bahwa lingkungan pulau ini selalu berubah. Infinity, dengan cara ini, kemungkinan mengalami bahaya tidak diragukan lagi sangat meningkat. Little Fatty, ayo kamu memimpin untuk mengawasi penjaga, jadilah pintar, jangan tertidur. Feng Yue berpikir sejenak, dan merasa bahwa mungkin itu benar-benar perlu, jadi dia mengalihkan pandangannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi ke Shen Chen. Dalam pandangan Feng Yue, selain menjaga dari serangan mendadak monster menakutkan di pulau itu, melakukan hal itu juga bisa mengamati jalan ke depan. Di pulau fantasi ini, jangkauan yang dapat dideteksi oleh indera dewa telah sangat berkurang, tetapi penglihatan tidak terpengaruh. Dengan penglihatan orang-orang ini, mata terbuka dapat dengan mudah melakukannya saat mencari lebih dari belasan mil, yang jauh lebih luas dari jangkauan akal ilahi. Selain itu, ada banyak tanaman fantasi yang tumbuh di pulau ini, beberapa tanaman, kejutan besar, terjerat di sana, digunakan sebagai habitat oleh beberapa binatang hantu kecil yang aneh, seperti kerajaan mereka, banyak dari tanaman itu tinggi, langsung ke awan berwarna-warni, jika Anda memanjat, bidang pandang Anda akan melebar banyak. Baiklah, Shen Chen tidak menolak, dia keluar dari kereta dengan sangat sederhana, dan menemukan tanaman mimpi hijau zamrud di dekatnya, mungkin dengan kaki mengerahkan kekuatannya, dia terus memanjat. Setelah kembali ke cara penyelidikan primitif ini, hati Shen Chen sebenarnya sangat lelah, namun, setelah mendaki ke ketinggian hampir 100 kaki,
Shen Chen menemukan bahwa sangat bijaksana untuk melakukannya, karena bidang penglihatan benar-benar melebar, banyak. Shen Chen diam-diam mengoperasikan kitab suci surgawi untuk memperkuat penglihatannya, bahkan dengan mata terbuka, dia bisa melihat panorama hutan yang luas sejauh puluhan mil. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan sepotong kulit binatang, memolesnya menjadi kain dengan jentikan jarinya, dan mulai menguraikan peta dalam jangkauan mata terbuka, seperti seorang pengintai. Sekarang kereta Phoenix tidak bisa terbang di langit, dan jika menempel di tanah, banyak tempat yang tidak bisa dilewati, yang terbaik adalah menentukan rute terlebih dahulu. Mereka tidak mengharapkan ini sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Xiao Menglong, mereka berulang kali menemui jalan buntu, entah diblokir oleh tebing, atau diblokir oleh beberapa tanaman besar, dan harus mengambil jalan memutar. Tepat ketika Shen Chen dan yang lainnya mencoba untuk mencapai area inti pulau, sekelompok tamu tak diundang lainnya menunjukkan kekuatan magis mereka dan datang dengan ombak dari laut yang berwarna-warni. Itu adalah keberadaan gadis naga dan yang lainnya setelah mereka menerobos sebelumnya, mereka dengan cepat mengejar mereka, tetapi Shen Chen jelas melebih-lebihkan ini. Kemampuan orang-orang ini, mereka tidak tertinggal beberapa hari, tetapi tertinggal lebih dari sebulan. Alasannya adalah karena kereta Phoenix yang diambil Shen Chen dan yang lainnya hanya sebagian kecil saja, alasan sebenarnya adalah gadis naga dan yang lainnya tersesat di lautan mimpi yang tak berujung. Jika bukan karena saat-saat terakhir, ketika pembangkit tenaga listrik ini mencapai kesepakatan diam-diam dan bergabung untuk menanamkan kekuatan suci ke dalam tiang impian Hairong dan Longnu, penerus klan Dewa Laut, dan merebut arah pulau ini, mereka mungkin masih hanyut di lautan mimpi sekarang. Meskipun pulau fantasi telah terlihat, setiap orang yang mengendarai angin dan ombak di laut memiliki wajah yang buruk. Setelah melempar dan melempar untuk waktu yang lama sebelumnya, mereka mengetahuinya dengan baik, jika mereka tidak bisa mendapatkannya sekarang, Feng Yue dan monster impian sudah mendapatkan keberuntungan. Itu semua formasi pembunuhan yang penuh kebencian. Cui Mei menggertakkan giginya. Pada saat itu, mereka menerobos formasi 9 kesengsaraan nirvana dan ingin mempertahankan 9 teks dewa, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berhasil, dan mereka melarikan diri. Awalnya, formasi pembunuhan hanya memblokir mereka selama lebih dari 1 jam, tetapi karena momen kritis itu, orang-orang yang mengerikan dan kuat ini kehilangan Shen Chen dan yang lainnya, sehingga ketika mereka menyeberangi lautan mimpi nanti, mereka tidak tahu dan selalu dalam keadaan kebingungan, mencari secara membabi buta. Hei, pulau yang misterius, makhluk aneh itu sepertinya belum pernah terdengar sebelumnya. Ketika mereka mendekat, monster-monster ini juga melihat pemandangan yang luar biasa di pulau itu. Ada kupu-kupu berwarna-warni seukuran gubuk terbang berkelompok, seperti angin puyuh ungu, ini adalah kupu-kupu walet ungu di pulau itu, habitatnya tepat di atas tebing di sepanjang pantai, sehingga sering muncul di dekat pantai. Turun, terdengar suara pelan, dan di perairan dekat beting, seekor ular raksasa muncul ke permukaan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada bayangan besar di air yang perlahan mengambang. Menabrak. Tidak lama kemudian, sebagian besar tubuh bayangan besar muncul, itu bukan ular, ular raksasa adalah leher binatang hantu besar ini, di leher yang relatif besar dan ramping, ada yang kecil kepalanya sangat kontras ke tubuh yang seukuran tas gunung kecil. Binatang hantu ini memiliki sirip hiu dan ekor gunting, tubuhnya terlihat seperti naga bumi di darat, namun tubuhnya jauh lebih besar dan lebih agresif. Tiba-tiba, monster kolosal seperti itu muncul di depannya, dan monster yang mendekati pulau itu mengecilkan pupilnya dengan tajam, sangat ketakutan. Ini jelas bukan proyeksi, tubuh makhluk ini benar-benar menakutkan, seperti raksasa di laut, mengingatkan pada paus yang menelan laut. Mendesis. Terutama petugas di sekitar Longnu dan Hairong bahkan lebih terengah-engah. Mereka sangat menyadari keberadaan paus yang menelan laut. Di laut dalam di luar, meskipun klan Dewa Laut dan Istana Naga mendominasi, ada beberapa area terlarang. Bahkan yang kuat dari kedua klan ini tidak berani menginjakan kaki dengan mudah. Di daerah terlarang itu, ada banyak keberadaan yang menakutkan. Mereka jarang jumlahnya, tetapi mereka sangat kuat. Mereka dianggap sebagai binatang laut prasejarah, dan mereka juga peninggalan hutan belantara. Paus yang menelan laut adalah salah satunya. Di masa lalu, Istana Naga dan klan Dewa Laut sangat enggan memprovokasi para raksasa itu, karena konsekuensinya akan sangat serius, kedua penguasa klan laut juga jarang ada hubungannya dengan keberadaan itu. Sekarang raksasa-raksasa yang sebanding dengan paus yang menelan laut di laut muncul di depannya, yang secara alami membuat para pelayan Istana Naga dan klan Dewa Laut gemetar ketakutan. Binatang laut prasejarah ini memiliki umur panjang, di luar imajinasi dari banyak makhluk darat setelah masing-masing tumbuh, mereka semua ingin mendominasi tahun-tahun tanpa akhir di area terlarang, dan ketika mereka marah, mereka menakutkan. Pembangkit tenaga mengerikan lainnya gemetar di hadapan raksasa seperti itu,
karena dikatakan bahwa ada banyak keberadaan serupa di laut. Setengahnya adalah level dewa. Namun, saat para tamu tak diundang ini akan terbang untuk menghindarinya, raksasa itu memutar kepala ular itu dengan ramah, melirik mereka, lalu mengepakkan siripnya, berenang ke perairan dangkal, dan berbaring di sana berjemur di bawah sinar matahari. Ini adalah Plesiosaurus, dengan tubuh yang besar dan menakutkan, tetapi temperamen yang sangat jinak, kepala yang menyedihkan, yang kecil dibandingkan dengan tubuh yang besar, juga terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Itu tidak seperti yang diharapkan oleh para tamu tak diundang ini, setelah bertemu dengan mereka, itu menunjukkan kekuatan besar, menimbulkan gelombang besar, dan menganggap mereka sebagai mangsa. Melihat pemandangan ini, orang-orang mengerikan dan kuat yang telah berkeliaran di lautan luas selama lebih dari sebulan semuanya terkejut. Meskipun lelaki besar itu tidak mendekat, mereka tidak berani menyinggung dengan mudah, karena tubuh besar itu menakutkan. Secara umum, di dunia surga dan bumi, dewa dapat tumbuh menjadi makhluk sebesar itu, dan api dewa telah dinyalakan, karena hanya dengan menyalakan api dewa, makhluk hidup dapat menerobos belenggu tubuh selangkah demi selangkah, melangkah dan tumbuh menjadi raksasa. Naga asli dalam legenda memiliki ukuran yang menakutkan, tetapi ketika lemah, biasanya tidak menjadi raksasa, sedangkan naga sebelumnya juga terlihat seperti bukit, menunjukkan kekuatannya di udara, tetapi semua yang kuat tahu bahwa keberadaan yang tak terkalahkan inilah yang memamerkan kekuatannya, menggunakan ilusi Tao untuk membuat tubuh terlihat begitu mengganggu. Tubuh utama Wu memang besar, tapi jelas dibandingkan dengan penampilannya yang terlihat dengan mata terbuka, ia memiliki banyak air, dan ukuran aslinya kurang dari 1/10 dari raksasa ini. Bahkan jika paus yang menelan laut, monster laut raksasa, ingin tumbuh sebesar itu, pada dasarnya itu adalah dewa, itulah mengapa naga laut berleher ular terbaring di sana saat ini, yang membuat monster-monster ini sangat ketakutan. Ledakan. Tiba-tiba, di atas langit, celah ruang waktu warna-warni di dekat pantai meledak dengan cemerlang. Detik berikutnya, titik-titik hitam jatuh dari retakan satu persatu dengan padat, dan secara bertahap membesar. Tak lama kemudian, mereka mendekati permukaan laut. Kelompok gadis naga melihat lebih dekat, dan ternyata mereka adalah orang-orang kuat dan monster yang mengejar istana mimpi buruk sebelumnya. Ledakan. Monster berambut hijau dengan tubuh ganas jatuh seperti meteor, memercikkan ombak besar ke laut imajiner. Itu adalah. Tidak lama kemudian, tiran lain dari semua lapisan masyarakat yang tidak pernah mengikuti Chen Chen dan yang lainnya juga muncul, semuanya sangat malu, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang, dan jatuh di dekat air dangkal. Set. Diretakan di arah tenggara, puluhan bayangan binatang berjatuhan seperti hujan meteorit. Yang mulia Raja Serigala, pemimpin pasukan jenderal binatang itu berteriak setelah melihat ini, hujan meteorit itu ternyata adalah yang terkuat dari kuil binatang mereka. Saya tidak tahu bahwa pasukan jenderal binatang lain, serta mantan barisan pertama yang dipimpin oleh dua raja binatang tua Xiao Yue Sirius dan Hydra, juga jatuh, tetapi cara jatuhnya jelas tidak dikendalikan oleh mereka sendiri, hanya saja itu sangat memalukan, seolah-olah tendangan voli telah ditembak jatuh. Sejumlah besar orang kuat dan penjahat jatuh dari celah ruang waktu di dekat pantai, dan untuk sementara, seluruh garis pantai menjadi hidup. Wajah Long Nu dan yang lainnya segera menjadi gelap, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mengikuti dan mengejar, tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk meraihnya. Tidak peduli bagaimana orang kuat ini masuk, tidak ada keraguan bahwa titik awal saat ini sudah sama dengan mereka. Ada juga orang-orang kuat yang menyeberang dari sisi lain, dan mereka sangat senang saat ini, karena ketika orang-orang kuat itu jatuh dari celah, bala bantuan mereka juga tiba, pasukan jenderal binatang tidak diragukan lagi membentuk postur terkuat yang dikirim oleh Yang Mulia Kaisar Binatang kali ini. Di kompetisi berikutnya, dia bisa memimpin pertempuran sendirian. Seluruh pantai impian menjadi hidup dalam waktu singkat. Tidak lama setelah gadis naga, setan, roh jahat, dan mayat dewa tiba, di celah ruang waktu di sepanjang pantai, entah kenapa, sejumlah besar orang kuat dari jauh di luar juga jatuh masuk. Kejadian ini sangat aneh, bahkan Lian Wu, Xiao Yue Sirius dan pelaku kejahatan lainnya yang telah melacak leluhur mimpi buruk, Huang Dian, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa saat yang lalu, Istana Desolate Mimpi Buruk tiba-tiba berhenti, dan gelombang Taoisme di atasnya juga menghilang. Melihat pemandangan seperti itu, sejumlah besar orang kuat yang mengikuti Istana Mimpi Buruk secara alami sangat gembira, dan banyak dari mereka bahkan senang bahwa mereka tidak mengikuti Feng Yue dan orang-orang di sini untuk sementara waktu. Namun, setelah orang-orang kuat seperti Wu bergegas memasuki Istana Mimpi Buruk Desolate, situasi aneh terjadi. Setelah melewati gerbang aula utama, mereka seperti memasuki mimpi, berdiri di sungai yang melamun, dan sosok mereka juga tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan di sepanjang sungai yang melamun. Pada awalnya,
Orang-orang yang mengerikan dan kuat ini mengira itu adalah jalan menuju ke kedalaman istana kehancuran mimpi buruk. Tidak hanya mereka tidak melawan, mereka juga terbang ke depan dengan cepat bersama ombak. Namun tidak lama kemudian, sungai impian itu berakhir, dan pusaran besar berwarna-warni muncul di depannya, semua ombak mengalir ke dalamnya seperti memasuki jurang maut. Pada saat itu, orang-orang yang mengerikan dan kuat ini tiba-tiba terbangun, dan ingin melarikan diri dan terbang kembali dengan ngeri, tetapi sudah terlambat, ketika mereka mendekati pusaran warna-warni, mereka seperti mie yang diregangkan, dan ruang dan waktu di sekitar mereka terbalik, dan mereka semua jatuh ke pusaran warna-warni di dalam pusaran. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik yang mengerikan ini tampaknya telah jatuh ke saluran ruang waktu antar pesawat, dan mereka juga seperti orang yang tak berdaya di aliran deras, tersapu ke kedalaman yang tidak diketahui. Proses ini mengerikan, dan setiap orang kuat merasa tidak nyaman, tidak tahu harus pergi kemana. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, mereka jatuh ke dalam celah di ujung lorong ruang waktu, dan akhirnya, adegan lucu sebelumnya muncul. Saat jatuh, bukan karena tidak ada yang menggunakan Taoisme untuk mengatur postur tubuh mereka di udara, tapi sayangnya itu tidak berguna, di dunia fantasi ini, mereka tidak hanya tidak bisa bertahan di udara, tetapi bahkan kekuatan supernatural Yukong pun tidak valid. Karena itu, roh jahat seperti Wu, yang sebelumnya sangat kuat, jatuh dari langit dalam keadaan sangat malu. Saat ini, orang-orang masih jatuh ke dalam celah besar itu, jelas makhluk yang kemudian masuk ke istana mimpi buruk. Kekuatan utama yang diwarisi dari klan Protoss, gunung pemakan matahari, laut kegelapan utara, dan pulau abadi penglai juga jatuh satu demi satu, dan pemandangannya sangat hidup. Selain itu, ada banyak makhluk kuat dari hutan belantara dan laut dalam. Dari luar, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi di istana mimpi buruk. Orang luar hanya melihat bahwa istana yang sepi itu berhenti, jadi mereka bergegas maju. Bergegas masuk, ingin berjuang untuk kesempatan untuk membuat keberuntungan. Sayang sekali hasilnya tidak terduga, begitu seseorang melangkah ke istana, tidak ada jalan untuk kembali, dan pada akhirnya seperti diteleportasi dari satu dunia ke dunia lain. Apa yang terjadi? Setelah seorang lelaki kuat bangkit dari gelombang mimpi, dia melihat sekeliling dengan ngeri dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Baru setelah mereka menemukan Mek raksasa berjemur di bawah sinar matahari di pantai dangkal di kejauhan, orang-orang kuat ini, seperti gadis naga dan yang lainnya sebelumnya, menarik napas dalam-dalam. Apakah itu dewa yang berbaring di sana? Sepertinya tidak ada keinginan untuk menyerang kita. Seorang rekan bergegas untuk menanggapi dan mengatakan yang sebenarnya. Sebelum itu, tidak hanya kuil binatang, tetapi juga banyak pasukan mengirim orang kuat untuk melacak Feng Yue dan Dream Warcraft dan kelompoknya, agar tidak melewatkan peluang bagus. Sekarang mereka bertemu, mereka secara alami berkumpul bersama. Seluruh area di sekitar beting tidak hanya ramai dan berisik, tetapi juga agak semrawut, namun, tidak ada orang kuat yang berani menginjak dengan gegabah di dekatnya. Pulau fantasi begitu dekat, saya khawatir menyentuh tabu apapun. Sejujurnya, itu juga nasib buruk mereka, ketika Shen Chen dan yang lainnya datang. Naga laut berleher ular tidak muncul, jadi Shen Chen dan yang lainnya dengan berani naik ke pulau itu dengan percaya diri. Sekarang raksasa ini tergeletak di beting di sisi pintu masuk pulau, meski tidak berniat menyerang dan terlihat sangat jinak, beraninya ia memprovokasi para pelaku kejahatan yang tidak mengetahui situasinya. Jika ini benar-benar dewa, setelah murka guntur dilepaskan, mungkin hanya ada sedikit makhluk yang hadir yang dapat melarikan diri dengan selamat. Nyatanya, orang-orang yang mengerikan dan kuat ini menganggap naga laut berleher ular ini sebagai penjaga pulau fantasi ini, dan tanpa izinnya, mereka sama sekali tidak berani menyeberangi kolam guntur. Setelah dikejutkan, orang-orang dari semua sisi berhenti di laut, masing-masing berdiri di suatu daerah, saling waspada. Gadis naga dan yang mulia Hairong, keturunan klan Dewa Laut, dan para pelayan mereka berdiri di depan dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka sudah yakin bahwa ini sepertinya bukan raksasa menakutkan apapun di laut dalam. Bahkan di buku-buku kuno klan laut yang paling dalam, tidak disebutkan keberadaan makhluk sebesar itu. Apa sebenarnya itu? Selain itu, raksasa ini tampaknya sangat berbeda dari keberadaan menakutkan di area terbatas laut dalam. Raksasa prasejarah laut dalam itu semuanya ganas dan brutal. Jika mereka berani masuk ke wilayah itu, bahkan makhluk dari klan Dewa Laut dan Istana Naga akan dibunuh, tidak ada kesalahan, tidak ada belas kasihan sama sekali. Dalam banyak kasus, monster prasejarah seperti tiran bahkan akan berenang keluar dari area terlarang untuk berburu dan membunuh makhluk laut. Tapi keberadaan di depannya tampak sangat berbeda, tidak hanya tidak memiliki aura ganas, bahkan sepasang mata di kepala kecil itu menunjukkan sinyal kebaikan kepada tamu tak diundang ini. Masalahnya, ruang fantasi ini terkait erat dengan nenek moyang mimpi buruk,
Apa yang dilihat mata mungkin tidak nyata, semua orang khawatir itu ilusi, sehingga mereka tidak berani mendekatinya dengan mudah. Tapi tetap diam seperti ini bukanlah solusi. Berada di permukaan laut yang melamun, selalu ada semacam pesona kantuk di ombak di bawah kakimu. Keberadaan tidak bisa diisolasi, dan hanya bisa terjaga oleh kekuatan eksternal, yang jelas sangat tidak nyaman. Seberapa sulitkah ini temukan seseorang untuk mencari tahu? Setelah diam untuk waktu yang lama, binatang prasejarah yang berada dalam keadaan malu dan keagungan barusan, terbakar amarah, segera, matanya menjadi dingin, dan dia membuka mulutnya untuk menghisapnya. Beberapa pria kuat di sekitarnya dia ditahan. Orang-orang kuat ini menjadi pucat karena ketakutan, mereka tidak memiliki dukungan yang terlalu menakutkan, dan mereka segera menjadi sasaran intimidasi dari binatang buas ini. Naik dan cari tahu. Zhu menyeringai, dengan tatapan kejam di matanya yang besar. Awalnya, gadis naga, beludru laut, dan Mei Mei mengira akan membuang 6 atau 7 orang yang ditahan di pantai untuk menjelajahi jalan, tetapi mereka tidak melakukannya, berharap metode binatang kuno dan aneh ini bahkan lebih kejam, dengan gelombang cakar raksasanya, ia bahkan menghancurkan 6 atau 7 orang itu ke arah raksasa itu. Mendesis. Semua orang tersentak dan mundur dengan ngeri. Orang ini terlalu kejam. Dia tidak hanya ingin membuang orang-orang itu ke jalan buntu, tetapi dia bahkan menggunakan metode ini untuk memprovokasi dan menguji raksasa itu. Kemarahan, bagi semua orang, adalah konsekuensi yang mengerikan. 6 atau 7 orang yang terlempar keluar oleh, seperti karung pasir, menabrak raksasa itu dengan putus asa dan panik. Pada saat mereka terlempar, seluruh tubuh mereka benar-benar disegel oleh binatang buas kuno ini. Ratusan fluktuasi mengerikan dalam darah para dewa terjalin menjadi tanda segel yang menakutkan, tidak ada gunanya. Menabrak. Tiba-tiba, raksasa itu bergerak, dan berenang ke arah 6 atau 7 orang dengan siripnya. Ketika tubuh seperti gunung itu bergerak sedikit, laut menjadi ganas dan menyeramkan. Melihat pemandangan seperti itu, tidak hanya wajah 6 atau 7 orang kuat yang jatuh menjadi pucat, dan mereka sangat ketakutan, bahkan Wu, yang mencoba bergerak, terkejut setelah tenang, dan matanya berkedip kembali. Jika ini benar-benar dewa, dan ketika dia marah, dia menudingnya, bahkan jika itu adalah binatang purba, itu akan lebih tidak menyenangkan. Longnu dan yang lainnya juga mundur dengan cepat, menghadapi raksasa seperti itu di laut, siapapun akan ketakutan. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Raksasa itu memang bergerak, tapi itu bukan karena semburan cahaya ilahi, meledakkan 6 atau 7 orang itu menjadi abu terbang, tetapi benar-benar berenang dengan tubuh besarnya seperti raksasa. Kojima dengan kuat menangkap 7 pria kuat yang mendarat di tanah dengan punggungnya. Mendarat dengan selamat di punggung raksasa ini, tidak hanya 7 orang yang selamat dari malapetaka itu yang tertegun, tetapi juga gadis naga, beludru laut dan makhluk jahat lainnya di kejauhan, serta para tiran yang datang sesudahnya, adalah semua terkejut tidak kecil. Pria besar itu terlihat sangat ramah. Di antara pria dan kuda di Laut Beiming, mata indah gadis iblis bihua sedikit kental, dan mulutnya terbuka sangat bulat jelas, seperti orang lain. Dia tidak mengharapkan raksasa seperti itu, tidak hanya tidak melakukan tindakan brutal, namun sebaliknya menyelamatkan 7 orang yang hendak jatuh ke air. Apakah itu hanya macan kertas mata pria yang kuat berkedip, dan dia mulai curiga bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatan keberadaan ini. Mungkin pria besar ini hanya besar, dan kekuatan tempur yang sebenarnya tidak menakutkan seperti orang kuat itu membayangkan. Namun meski begitu, tidak ada yang berani meremehkannya. Indra ilahi tidak bisa mendeteksi fluktuasi aura raksasa. Dengan cara ini, tidak mungkin membuat kesimpulan tanpa melihat serangannya. Setelah Anda melakukan langkah yang salah, Anda akan berakhir dengan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Namun, ada satu hal, tiran dari semua pihak lega, tetapi setelah Plesiosaurus melakukan gerakan ramah, gadis naga yang cerdik adalah yang pertama bertindak, membawa pelayannya dan dengan cepat melesat menuju pulau. Orang-orang kuat lainnya juga memikirkan sesuatu setelah melihat ini, dan mengikuti satu demi satu, berebut untuk pergi ke darat. Ternyata sia-sia dengan tubuh yang besar. Sangat marah, tidak pernah menyangka bahwa raksasa itu bukan ancaman, dia bergegas ke pantai dengan marah, dan bahkan ingin membunuh raksasa ini yang penampilan dan kekuatannya sangat tidak konsisten. Nyatanya, banyak penjahat dan orang kuat juga memiliki mata yang berbinar, makhluk ini sangat aneh, dan belum pernah terdengar oleh dunia luar, mungkin setelah membunuhnya, mereka bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Jangan bergerak, tapi ada juga orang yang berhati-hati dan sadar, gadis naga dan gadis iblis bihua semuanya mengingatkan orang-orang di sekitar mereka untuk tidak mengambil tindakan ringan, karena takut melewati ambang pintu. Para pembangkit tenaga listrik yang akan bergerak, melihat bahwa bahkan orang-orang top pun tidak mencoba, segera menarik pandangan mereka yang tidak baik dengan kebencian.
Setelah memasuki pulau di sepanjang pantai, sejumlah besar orang segera masuk ke dalam hutan fantasi. Raksasa itu tidak bergerak, masih berjemur di bawah sinar matahari di beting, menyaksikan orang luar ini mendarat di pulau dengan mata jinak. Tiba-tiba terjadi mutasi, namun mutasi ini bukan berasal dari Plesiosaurus, melainkan dari 7 pembangkit tenaga yang diselamatkan dari punggungnya. Ketujuh orang ini awalnya sedikit menghormati raksasa yang menyelamatkan mereka ini, terutama karena mereka selamat dari malapetaka. Namun, tepat ketika mereka akan melompat dari punggung Plesiosaurus yang besar seperti pulau dan mendarat di pulau fantasi, mata ketujuh orang itu tiba-tiba memerah, seolah-olah mereka gila, dan mereka mau tidak mau melihat di kepala kecil raksasa itu, meluncurkan serangan acuh tak acuh. Semua gerakannya adalah kartu truf mereka sendiri, dan kekuatan supernatural dilakukan dalam sekejap. Jika tidak dikompresi oleh ruang dan waktu yang melamun ini, itu pasti adegan serangan yang mengerikan dan mengerikan. Di antara 7 orang, bahkan ada satu keberadaan semi-spiritual setengah langkah. Ketujuh dari mereka bergandengan tangan untuk menyerang kepala kecil itu, langkah ganas seperti itu jelas dimaksudkan untuk membunuh raksasa itu dengan satu pukulan dan membunuhnya di pantai. Melihat pembunuhan yang kejam dari ketujuh orang itu, sepasang mata dari kepala kecil itu menunjukkan kebingungan pada awalnya, kemudian keluhan, dan akhirnya, tampaknya memiliki penampilan yang agak tidak berdaya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Naga laut berleher ular, yang awalnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, jinak dan baik hati, tetapi pada saat ini, ia menunjukkan kekuatan ilahi yang menakutkan, begitu dekat, dan 7 orang luar yang kuat berada di punggungnya, menyerang tanpa peringatan, tetapi pada saat ini dalam sekejap mata, saat raksasa itu bergetar, simbol mimpi padat yang tak terhitung jumlahnya menyala di punggungnya yang biru tua. Kartu truf yang kuat yang digunakan oleh 7 orang itu cukup untuk menyerang dan membunuh alam kuasi dewa setengah langkah, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat orang tua. Namun, dengan penerangan simbol mimpi itu, Taoisme 7 orang dimusnahkan, dan senjata berat yang mereka mainkan berubah menjadi abu. 7 orang kuat ini, seperti kacang di pengki, dibuang. Naga laut plesiotik jelas tidak berniat mencelakakan nyawa ketujuh orang ini. Ketujuh orang kuat konspirasi itu baru saja tersapu ke laut dan tidak terluka. Wow, 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 setelah jatuh ke laut seperti batu, ombak yang melamun menyatu ke dalam mulut dan hidung, dan warna merah di mata ketujuh orang itu langsung padam, dan kemudian tertidur lelap dengan damai. Pada saat yang sama, murid Wu dan Xieling yang baru saja masuk ke hutan fantasi menyusut karena nafas mereka terputus. Jelas bahwa ketujuh orang itu tidak membalas kebaikan dan balas dendam mereka barusan, mereka juga tidak disengaja, mereka meninggalkan bekas pada ketujuh orang itu, dan kemudian diam-diam bekerja sama dengan roh jahat untuk sementara waktu untuk mengendalikan pikiran ketujuh orang itu dengan sihir. Mereka awalnya berencana untuk menyerang dan membunuh ketujuh orang itu. Setelah menghormati raksasa itu, berbagi keuntungan bersama. Tapi tidak pernah menyangka bahwa mek raksasa itu ternyata bukan macan kertas, dan serangan yang tampaknya sempurna itu diselesaikan dengan mudah. Pada saat ini, semua tiran dan kekuatan terkejut, Wu dan roh jahat sangat berani. Pada saat ini, di gunung di kejauhan, seekor serigala yang luar biasa dengan rambut seputih salju muncul, memancarkan aura mulia, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan mengarahkan matanya yang seperti batu delima ke arah dan roh jahat, ada sentuhan ketidakpuasan. Pada saat berikutnya, serigala putih berubah menjadi bayangan putih yang menyilaukan dan menyerang, menggambar lintasan yang indah, seolah menghukum 2 penyusup yang merencanakan kejahatan. Fiu-fiu. Di udara, serigala putih menggambar 2 cahaya dan bayangan, seperti inkarnasi di luar tubuh, dan masing-masing menyerang 2 makhluk mengerikan itu. Mendengus. Mata Wu dan Xieling berubah, tetapi mereka tidak panik, mereka melakukan kekuatan gaib untuk menghadapinya, meskipun mereka terkejut karena efek kekuatan gaib menyusut banyak ketika mereka menembak, mereka melakukan serangan balik dengan sangat sederhana. Ledakan. Namun, cahaya dan bayangan serigala putih yang cantik itu melesat ke langit, tanpa ketegangan, keberadaan mengerikan dan menakutkan di mata kedua makhluk luar itu terlempar dalam sekejap. Apa mata semua orang ketakutan, bahkan Longnu dan yang lainnya ketakutan. Serigala putih itu sangat cantik hingga terlihat seperti binatang suci legendaris dengan 1 tanduk di dahinya, memang luar biasa, tapi siapa sangka akan sangat menakutkan. Mungkinkah hukum pulau ini yang telah menekan makhluk dari luar? Beberapa pria kuat berseru, karena mereka benar-benar tidak percaya akan keberadaan 2 monster yang tak terkalahkan di mata mereka, dan mereka sangat rentan. Wu dan Xieling naik dari tanah, tatapan mereka sangat suram dan ketakutan, pada saat konfrontasi barusan. Kekuatan supernatural yang mereka perlihatkan sepertinya musnah dalam sekejap, dan hasilnya membuat keduanya semakin. Makhluk mengerikan itu ketakutan. Tapi mereka tidak berdamai, terutama,
yang merupakan binatang purba dan tak terkalahkan, bagaimana bisa dikalahkan oleh serigala yang berkeliaran di sekitar pulau. Keberadaan kedua monster itu menyerang dengan pemahaman diam-diam, dan segera mereka menemukan bahwa kekuatan ilahi dan Taoisme belum dilemahkan, tetapi medan gaya di ruang dan waktu ini jauh lebih kuat daripada dunia langit dan bumi. Karena itu, kekuatan supernatural dan harta karun yang menyilaukan di luar itu seperti sekumpulan kembang api yang lemah di sini. Kekuatan serangannya masih ada, tetapi efeknya tidak semengerikan di luar. Wu dan Xieling diam-diam mencibir, selama mereka tidak ditekan, dan kemudian, kedua keberadaan yang menakutkan ini tidak lagi ceroboh, dan menggunakan metode yang mengerikan. Wu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung keras, dengan bayang-bayang ribuan binatang muncul di sekelilingnya, semuanya adalah binatang raksasa, seperti raja di antara mereka, bergegas dengan keras, ruang di sekitarnya hilang cahayanya. Semua orang kuat di kejauhan terkejut, dan semua orang merasa bahwa di ruang fantasi ini, efek serangan dari kekuatan supernatural, harta karun, dan bahkan harta karun sangat berkurang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa binatang purba dan aneh ini juga dapat ditampilkan, kekuatan ilahi yang menakutkan. Sulit dibayangkan, jika trik ini muncul di dunia, akan jadi pemandangan yang mengerikan. Di sisi lain, roh jahat itu juga menunjukkan kekuatan membunuh yang keji. Ia membuka gigi dan cakarnya, dan gelombang darah muncul di belakangnya. Warnanya merah tua, dan ada ribuan hantu melolong dalam gelombang darah, membuat rambut orang berdiri tegak. Orang-orang kuat yang telah bertemu dengan roh jahat ini untuk waktu yang lama baru-baru ini penuh dengan kekaguman. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat roh jahat ini mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Wow, namun, menghadapi serangan mengerikan dari kedua monster ini, serigala suci tetap tenang. Dua sosok cantik menjalin garis-garis indah di udara, dan bulan putih cerah muncul di antara kedua sosok cantik itu. Bulan putih cerah terbenam, dan laut yang damai muncul. Jika Huang Xi, sang goblin, hadir, dia pasti akan kagum, karena penampilan aneh ini sangat mirip dengan kekuatan gaibnya. Namun, dibandingkan dengannya, bulan putih yang muncul dari dua klon serigala suci tidak diragukan lagi lebih padat dan hidup, dan permukaan laut yang tenang juga direproduksi seperti pemandangan laut dan langit yang nyata. Pada saat ini, suara-suara di sekitarnya menjadi sunyi, apakah itu bayangan binatang buas yang menaungi ruang di sekitarnya, atau hantu mengerikan dari aliran darah, semuanya berangsur-angsur menghilang, seolah-olah dalam semacam suasana damai, dia kehilangan kekuatannya. Cuacanya tenang, tetapi bulan putih melayang perlahan, jelas dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi di mata Wu dan roh jahat, itu tampak seperti setan. Mereka sangat ingin menghindar, tetapi kaki mereka sepertinya terjebak dalam rawa, menyaksikan bulan putih mendekat, tak berdaya. Ledakan. Tabrakan itu tampak ringan, tetapi kalajengking dan roh jahat itu terbang secara horizontal seperti disambar petir. Pada saat itu, mereka seperti hancur berkeping-keping seperti jiwa. Kedua makhluk mengerikan itu menyeret lintasan yang mengerikan di tanah, dan sebatang rumput besar diratakan. Setelah bangun, mereka tidak berani bertarung lagi, dan melarikan diri secara terpisah ke kedalaman hutan fantasi. Para tiran dari semua lapisan masyarakat yang hadir sudah memasang wajah tegang, berdiri diam, tak bergerak. Keberadaan gadis naga, Kun Yao, Hai Rong, Qi Mei, Del semuanya acuh tak acuh, untuk beberapa alasan, mereka hanya menonton dengan mata dingin, tetapi pada saat itu, mereka merasa kalajengking dan roh jahat sedang berhadapan. Tuhan sepertinya dewa ini Tuhan tidak berniat memenggal kepalanya, tetapi hanya ingin memberinya pelajaran dan menghukumnya. Ilusi semacam itu membuat orang-orang yang biasanya tinggi dan memiliki keyakinan yang tak terkalahkan ini merasa bingung untuk sementara waktu, mengetahui bahwa jika mereka mengubah diri mereka sendiri, hasilnya tidak akan berbeda. Benarkah dewa yang melompat keluar untuk menghukum dua orang dengan motif tersembunyi? Tapi mereka tidak bisa merasakan fluktuasi api dewa pada serigala suci itu, apalagi fluktuasi api dewa, mereka bahkan tidak mengalami fluktuasi napas. Memang indera ketuhanan mereka, yang tampaknya terhalang oleh banyak penghalang di tempat ini, tetapi ketika mereka baru saja bertarung, jaraknya tidak jauh, dan indera ketuhanan mereka dapat diproyeksikan ke serigala suci, tetapi mereka tidak dapat mendeteksinya, hasil apapun. Makhluk mengerikan ini menjadi linglung, sementara orang kuat lainnya sangat ketakutan mulai sekarang, tidak ada yang berani meremehkan makhluk di pulau itu. Makhluk-makhluk ini belum pernah terlihat sebelumnya, mereka sangat baik hati, dan mereka tidak menolak tamu tak diundang yang mendarat di pulau itu. Tapi jelas, seperti sebelumnya, sangat bodoh menganggapnya sebagai macan kertas dengan motif tersembunyi. Bahkan jika mereka bukan eksistensi setingkat monster, mereka juga yang teratas di dunia. Saat ini, berdiri di depan orang semacam itu dan binatang aneh di pulau ini, ada ilusi menjadi sangat kecil. Ayo pergi, jangan bertindak gegabah. Gadis naga menghela nafas dengan suara rendah,
dan membawa rombongannya untuk pergi di jalan sendirian, tidak lagi berkumpul dengan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Ini adalah tempat yang tidak diketahui dan ajaib, di luar penglihatan semua orang. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik lainnya. Sekarang tidak ada tujuan bersama, tidak mungkin untuk bergabung, dan mereka bahkan saling waspada. Keberuntungan berikutnya membutuhkan setiap orang untuk bersaing dengan kemampuan dan peluang mereka. Sepanjang jalan, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat bertemu banyak binatang ajaib dan tanaman fantasi, tetapi semua orang menjadi lebih berhati-hati, setidaknya, dalam waktu singkat, mereka tidak berani serakah lagi, bahkan jika bertemu dengan beberapa monster di pinggir jalan, bahkan semut kristal biru tidak berani menyakiti mereka. Sebelum mengetahui aturan pulau ini, tindakan semua orang akan menjadi sangat hati-hati. Ketika semua orang kuat mendarat di pulau itu, Shen Chen dan yang lainnya sudah memasuki kedalaman hutan fantasi. Menglong kecil terhuyung mundur dan kembali dengan beban penuh, ia mengambil lebih dari selusin buah fantasi 5 tingkat, termasuk buah fantasi tingkat 6. Setelah Shen Chen menggambar peta sekitarnya pada pohon anggur besar, dia juga melompat dari atas pohon dan kembali ke kereta. Feng Yue mendominasi seperti biasa, menjangkau untuk mengambil satu-satunya buah mimpi 6 tingkat. Nona, ini bukan untukmu. Xiao Meng Longyan dengan cepat mengambil buah biru berbentuk berlian dari daun besar. Panglong kecil, kamu sudah cukup gemuk, kamu tidak akan bisa terbang jika kamu rakus, bawa ke sini. Feng Yue menggertakkan giginya dengan marah. Tidak, Xiao Menglong menolak dengan sangat sederhana, dengan suara yang renyah, dan mundur sambil memegang buah impian. Suasana Feng Yue, tetapi ketika dia berpikir bahwa itu telah memetik buah impian, dia harus bergantung pada naga kecil yang gemuk untuk memetik buah di masa depan, karena si kecil lebih akrab dengan lingkungan di pulau itu, jadi dia punya tidak ada pilihan selain menyerah dengan kesal. Tetapi ketika dia mengambil buah fantasi tingkat 5 dan mulai menggigit dengan anggun, Menglong kecil benar-benar menyelinap ke sisi seseorang, membagikan buah fantasi berbentuk belah ketupat dengan sepasang cakar kecil, dan berkedip, kata permata bermata besar itu, yang satu ini untukmu. Shen Chen membatu di tempat. Meng Yuhan dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas. Bahkan lelaki tua Huan Xuan tidak tahu harus berkata apa. Secara alami, lelaki tua itu juga berharap untuk memakan buah mimpi tingkat 6, karena setiap tingkat, ilusi itu bisa terkondensasi di lautan kesadaran bayangan, tapi langsung berlipat ganda. Namun, si kecil tampaknya sudah lama siap memberikan buah itu kepada seseorang, dan orang bahkan bertanya-tanya apakah ia sengaja memetik hanya satu dari tingkat ke-6 untuk menyenangkan seseorang. Satu-satunya buah impian tingkat 6, setelah Xiao Menglong mengambilnya, dia sebenarnya ingin memberikannya kepada Shen Chen, yang membuat Feng Yue sangat kesal. Dia mengira Xiao Panglong ingin memakannya sendiri, tetapi dia dapat menerimanya, tetapi di akhirnya, anak laki-laki itu ingin memakannya sendiri, sungguh tidak masuk akal untuk menggunakannya untuk menjilat pria kecil yang gendut itu. Panglong kecil, apa maksudmu? Feng Yue sangat tidak yakin. Mungkinkah harta karun pada pria kecil gendut itu benar-benar membuat naga kecil gendut itu begitu didambakan? Hati Shen Chen bergetar, dan dia tahu bahwa gadis kecil ini menjadi serius, jadi dia dengan cepat menjelaskan kali ini, izinkan saya makan buah fantasi tingkat 6 terlebih dahulu, dan saya akan memberikannya kepada Anda lain kali. Hah? Feng Yue menyipitkan matanya dan mendengus, tapi di akhirnya sedikit tenang dan tidak memperdebatkannya lagi. Lagi pula, dia sekarang berada di pulau ajaib ini, dan masih ada peluang untuk buah fantasi tingkat tinggi. Shen Chen menghela nafas lega, dan setelah mengambil buah fantasi tingkat 6, dia merasa sangat baik. Di lautan kesadaran, 32 gambar hantu tiba-tiba muncul, dan dia bisa berlatih Taoisme pada saat yang bersamaan. Lebih penting lagi, sekarang lebih aman baginya untuk bersaksi dan memahami Taoisme di lautan kesadaran, sehingga tidak mudah menimbulkan kecurigaan gadis kecil itu. Kurasa, saat ini, gadis naga dan yang lainnya seharusnya sudah mendarat di pulau itu. Pria tua Huan Xuan merenung. Situasinya lebih berliku dari yang dibayangkan, mereka mengira setelah mendarat di pulau itu, mereka dapat dengan cepat menemukan area tengah pulau dan menemukan sumbernya, sehingga mereka dapat memimpin dalam memperebutkan warisan leluhur, dari mimpi buruk. Namun kenyataannya pulau ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan, dengan medan yang kompleks, penuh bahaya di mana-mana, dan memiliki hukum yang sangat tegas, tidak hanya efek Taoisme yang dikompresi, bahkan penerbangan kekaisaran pun tidak dapat dilakukan. Dengan cara ini, bahkan jika Feng Nian berlari dengan liar di hutan impian, dia tidak tahu berapa lama untuk mencapai tempat terakhir. Selain itu, dalam beberapa hari berikutnya, Shen Chen dan Feng Yue menemukan bahwa ketika Xiao Menglong membimbing jalan, dia menjadi semakin tidak lugas, sering ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan menjadi bingung.
Ini membuat wajah semua orang menjadi hitam dan mereka memiliki firasat yang sangat buruk. Benar saja, masalah segera muncul di bawah bimbingan Xiao Menglong. Feng Ren secara tidak sengaja masuk ke benteng hutan yang terjalin dengan tanaman fantasi yang tak terhitung jumlahnya malam itu. Benteng hutan itu adalah sarang tua peri pohon, dan setan pohon tua disegel di dalamnya. Akibatnya, setelah Shen Chen dan yang lainnya menerobos masuk, mereka diserang secara mengerikan. Begitu kereta Phoenix melintasi batas, ada akar yang tak terhitung jumlahnya di tanah, seperti cambuk ajaib, mencambuk dan membungkusnya. Rimpang itu berfluktuasi dengan hukum mimpi, dan di bawah satu pukulan, mereka langsung menghancurkan kereta Phoenix ke udara, kekuatan yang menakutkan bahkan membuat wajah Feng Yue berubah ngeri. Pada akhirnya, mereka lari untuk hidup mereka sepanjang malam, meskipun iblis pohon tua yang menakutkan itu terperangkap di sarangnya, akarnya tampaknya menutupi area itu, dan itu bisa menjulur jauh dari tanah. Beberapa kali, kereta Phoenix hampir terjerat, jika Feng Yue tidak mengambil langkah tepat waktu untuk menerbangkan akar yang menghalangi jalan dari kompor, mereka mungkin telah terjerat menjadi kue beras oleh akar iblis pohon tua. Setelah fajar, semua orang akhirnya mengusir kereta Phoenix keluar dari jebakan, dan kemudian Xiao Menglong berkata dengan gembira sangat berbahaya, monster tua itu memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, dan hutan besar asli telah ditempati olehnya, kami sangat beruntung menjadi bisa kabur. Setiap orang memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Jelas, naga kecil yang lucu ini tersesat, jika tidak, bagaimana bisa membawa mereka ke situasi berbahaya seperti itu. Setan pohon tua di mulut naga kecil yang lucu itu menunjukkan kekuatan tanpa hukum tanpa melihat barisan, dan dikatakan bahwa monster itu masih terperangkap di sarangnya. Jika dewa itu muncul, bisa dibayangkan betapa mengerikannya makhluk sejenis tumbuhan dapat menempati kastil hutan yang sangat besar. Basis, ini sangat menakutkan. Apakah itu dewa menakutkan? Setelah melarikan diri dari kelahiran, Meng Yuhan dan yang lainnya masih ketakutan. Kekuatan semacam itu tampaknya telah melampaui batas makhluk fana, dan tampaknya ada kekuatan ilahi yang tak ada habisnya yang terkandung di dalamnya, bahkan jika makhluk di pulau ini aneh, terlalu keterlaluan untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Itu pasti dewa, kalau tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Feng Yue menggertakkan giginya dengan mendengus, juga sulit untuk dibalik dengan mudah. Kengerian iblis pohon tua jelas telah melampaui level mereka, dan itu mungkin adalah wilayah para dewa. Jika binatang hantu di pulau ini dapat pergi dengan bebas, mereka pasti akan membangkitkan situasi yang menghancurkan dunia di dunia, dan membuat para dewa yang mewarisinya ketakutan. Orang tua Huan Xuan berkata dengan ngeri, dan sekarang mereka mempercayainya. Mulut naga kecil yang lucu ini banyak dari orang besar dalam game ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka tangani sekarang. Tapi untungnya, hampir semua orang besar ini terjebak di sarang lama mereka, bahkan iblis pohon tua tadi malam juga menjulur dari tanah melalui akar untuk membuat masalah menjadi mudah. Naga gendut kecil, apakah kamu tidak lagi tahu jalannya setelah alarm palsu? Meng Chan bertanya dengan marah. Sebelumnya, mereka mulai curiga bahwa lelaki kecil itu hilang, dan sekarang dia pasti tersesat. Aku hanya sedikit tidak yakin, kata Xiao Menglong malu-malu dengan tatapan bersalah, seolah dia juga sangat malu dengan pertemuan mendebarkan tadi malam. Apakah kamu benar-benar pernah ke area inti pulau ini? Shen Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan sekarang dia juga sangat meragukan apakah pria kecil ini dapat dipercaya. Tentu saja aku punya. Kali ini, Xiao Menglong menjawab dengan sangat sederhana. Sudah berapa lama itu? Bu Feiyan bertanya dengan mata menyipit. 70.000 tahun yang lalu. Xiao Menglong menunduk dan berkata dengan malu-malu. Semua orang pusing, dan sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa ada yang tidak beres. Sudah 70.000 tahun sejak naga kecil gemuk memasuki area inti pulau ini terakhir kali. Penampakan pulau ini berubah setiap 6 bulan, selama 70.000 tahun tetap tidak berubah. Jika naga kecil yang gemuk itu menemukan jalannya sesuai dengan ingatan aslinya, tentu akan ada masalah. Namun, si kecil kemudian bersumpah bahwa arah umum pasti benar, tetapi mungkin ada beberapa penyimpangan pada rute tertentu. Kamu sangat bodoh. Setelah mengetahui kebenarannya, Meng Chanmo sangat tidak puas, berpikir bahwa lelaki kecil ini terlihat konyol, tetapi dia suka bermain trik. Dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, tetapi dia menolak untuk mengatakannya sejak awal pagi. Itu benar-benar memalukan, tidak jujur. Tampaknya kita harus meningkatkan penyelidikan medan, dan tidak masuk ke sarang keberadaan yang mengerikan itu. Shen Chen menghela nafas, belum terlambat untuk menemukan masalahnya sekarang. Meski kecepatan langkah selanjutnya pasti akan terpengaruh, tapi sekarang mereka memiliki keunggulan besar, bahkan jika Long Nu dan yang lainnya sudah mendarat di pulau itu, mereka harus menempuh jalan yang sama. Dan terus terang, mereka akan berputar lebih banyak daripada mereka, karena tidak ada jalan pemandu, dan mudah tersesat di hutan fantasi ini.
Melihat bahwa Shen Chen dan yang lainnya tidak terlalu menyalahkan, apalagi membatalkan perjanjian, Xiao Menglong menggaruk kepalanya karena malu, memutar matanya dan berkata, akan lebih mudah untuk memetik buah fantasi tingkat tinggi di kedalaman hutan. Ini pada dasarnya adalah kabar baik, bahkan buah mimpi itu sendiri adalah kekayaan besar di pulau ajaib ini. Shen Chenan, saya diam-diam telah memperkirakan bahwa mengambil buah mimpi tingkat 6 dan memadatkan 32 ego virtual di lautan kesadaran, meskipun kecepatan kultivasi tidak dibesar-besarkan seperti melonjak 32 kali, itu pasti lebih dari 10 kali lipat. Dengan efek bonus yang begitu mengerikan, tidak heran bahkan Feng Yue dan lelaki tua Huan Xuan sangat sabar, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di dunia. Meskipun basis kultivasi keduanya telah mencapai puncaknya, jelas bahwa tidak ada batasan hukum, dan menjadi sempurna di ranah tidak berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Setiap orang masih memiliki bidang peningkatan yang luas, bahkan dewa. Terutama Feng Yue, seorang gadis kecil, sekarang dia sangat perlu mengendalikan makna yang mendalam dari kekuatan api matahari sesegera mungkin, makna sejati dari yang asli, mendalam dan tidak jelas, karena bakat tertinggi dari Suzaku kuno ini, itu adalah sulit dipahami, dan kemajuannya lambat sebelumnya. Setelah mendapatkan bonus buah mimpi, terlepas dari mulut Feng Yue, gadis kecil ini sebenarnya sangat bahagia di hatinya, diperkirakan selama itu tidak melibatkan perselisihan ciptaan tertinggi di 9 alam, tidak apa-apa untuk dia untuk tinggal di sini selama beberapa tahun. Hal yang sama berlaku untuk Shen Chen. Keberuntungan ini sangat penting, terutama baginya. Dibandingkan dengan Feng Yue dan lelaki tua Huan Xuan, Shen Chen lebih membutuhkan efek mimpi semacam ini. Dia memiliki terlalu banyak sarana di pundaknya. Seni, serta rahasia reinkarnasi, dan kitab suci surgawi, semuanya membutuhkan banyak energi untuk dipahami dan diperbaiki. Sekarang Shen Chen tidak terburu-buru untuk meningkatkan dengan cepat dalam satu aspek, tetapi untuk memajukan semua jenis sarana penting secepat mungkin. Baginya, ini adalah lonjakan kekuatan tempur secara keseluruhan, yang sangat penting. Sebenarnya, secara pribadi, sekarang Shen Chen juga sangat penasaran dengan level buah mimpi apa yang bisa dia ambil di level tertinggi, tetapi Xiao Menglong tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bertanya, karena takut menimbulkan kecurigaan Feng Yue, tetapi Shen Chen diam-diam berspekulasi bahwa buah impian yang bisa dia ambil jumlah tahapannya tidak boleh kalah dengan lelaki tua Huan Xuan. Xiao Menglong mengatakan sebelumnya bahwa lelaki tua ini, Meng Xian, dapat memakan buah mimpi tingkat ke-7, yang bahkan lebih mengerikan, dapat memadatkan 64 ego virtual di lautan kesadaran, yang persis 64 kali lipat dari buah mimpi tingkat pertama. Dengan efek seperti itu, belum lagi lelaki tua Huan Xuan, bahkan Feng Yue akan didambakan. Jika dia makan makanan semacam itu, satu hari latihannya hampir setara dengan sebulan. Melihat dunia, keberuntungan semacam ini adalah unik. Shen Chen merasa tidak apa-apa baginya untuk menelan buah mimpi tingkat ke-7, tetapi tidak mudah bagi naga kecil yang lucu untuk mengambilnya. Perlu kesempatan, dan tidak sesederhana itu di tingkat yang lebih tinggi. Shen Chen dan yang lainnya sudah mengalami kengerian dari orang-orang besar itu, namun, meski mereka berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin tidak akan berhasil. Benarkah kamu hanya bisa makan buah fantasi tingkat pertama seiring berjalannya waktu? Para wanita di sekitar Meng Yuhan dan yang lainnya menjadi sedikit putus asa. Awalnya ini sudah sangat bagus, tetapi orang-orang di sekitarnya semuanya monster, melihat Shen Chen dan yang lainnya dapat mengkonsumsi buah fantasi tingkat tinggi. Para jenius dari berbagai klan di bawah istana kekaisaran ini secara alami ingin meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat karena tidak ingin menahan di masa depan. Jangan khawatir, buah mimpi bisa beradaptasi. Setelah kamu makan 60 buah mimpi tingkat pertama, kamu bisa makan buah mimpi tingkat kedua. Xiao Menglong terlihat sangat baik, dan tidak terpisah dari Shen Chen dan kelompoknya. Dia memiliki tinggi atau berstatus rendah, tetapi dia selalu menanggapi pertanyaan dengan serius. Retorika semacam itu tidak diragukan lagi membuat beberapa orang itu sangat bahagia, ternyata masih ada efek kumulatif seperti itu, sekarang masing-masing dari mereka hampir memakan 34 buah mimpi tingkat pertama, dan mereka masih jauh dari beradaptasi ke tingkat berikutnya. Jauh. Tidak sulit untuk memurnikan buah mimpi tingkat pertama, efeknya ada di dalam tubuh, dan bisa bertahan sekitar 5 atau 6 jam, jadi Anda bisa makan 2 buah setiap hari. Apakah akan sama di masa depan? Feng Yue bertanya dengan ekspresi yang tidak wajar. Meskipun dia enggan mengakuinya, sebenarnya dia tidak memiliki banyak keuntungan dalam mengambil buah impian, yang mirip dengan Meng Chanmo dan 3 gadis lainnya. 720.